semuanya dan materi yang dipahami adalah materi yang keluar di ujian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pertama, OSCE sendiri. OSCE itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing ya tentang materi OSCE. Seperti yang kita tahu, sebagai mahasiswa apoteker, kita harus menyelesaikan beberapa ujian untuk dapat mendapatkan gelar APT di depan nama. Nah, ujian-ujian itu ada apa aja sih? Ujian untuk yang harus kita lewati itu yang pertama yang sudah teman-teman lewati kemarin. Nah, itu ada tryout nasional. Terus yang kedua itu ada ujian UKM PPAI. Nah, di mana ujian UKM PPAI ini dibagi menjadi dua. Ada UKM PPAI based on OSCE dan yang satunya itu adalah yang CBT. Nah, bedanya apa? Kalau yang UKM PPAI OSCE ini, dia itu pengen tahu seberapa kompetenkah teman-teman untuk berpraktik sebagai apoteker. Jadi, yang dinilai di sini adalah profesionalitas teman-teman sebagai apoteker. Gimana sih kerja teman-teman itu ketika nanti akan dihadapkan langsung oleh suatu pekerjaan. Nah, untuk yang ada di OSCE ini apa aja? Jadi kan nanti teman-teman bisa praktek tuh di banyak tempat. Ada yang mau praktek di klinis, ada yang praktek di komunitas, terus ada yang praktek di fasilitas industri, dan ada yang praktek di salah satu fasilitas distribusi. Nah, dari sekian banyak wahana tempat praktek nanti, apakah teman-teman tuh bisa melewati beberapa kasus yang akan diujikan? Nah, itulah tujuan OSCE. Terus yang kedua tuh adalah UKM PPAI CBT. Nah, UKM PPAI CBT ini yang ujian kelulusan teman-teman semuanya ya. Untungnya untuk periode sekarang OSCE ini masih belum uh, sumatif, jadi masih formatif. Nah, meskipun formatif, tapi sebisa mungkin kita maksimalkan nilainya. Karena bagaimanapun untuk ujian OSCE ini juga tetap ada nilainya. Nah, OSCE ini biasanya nilainya larinya kemana, Kak? Akan masuk ke IPK teman-teman semuanya, ke IPK apoteker. Nah, yang menjadi penentu kelulusannya itu adalah yang UKM PPAI based on CBT. Nah, yang kemarin perhitungannya 60-40 itu, nah itu yang menjadi kelulusan teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri, untuk masing-masing ujian itu yang paling susah memang ujian OSCE. Kenapa? Karena ujian OSCE itu waktunya itu hanya 10 menit untuk masing-masing stase. Jadi totalnya untuk OSCE itu ada 10 stase. Di mana pada masing-masing stase teman-teman hanya diberikan waktu selama 10 menit. 10 menit itu udah termasuk semuanya. Mulai dari pengumpulan informasi, terus mencari masalah. Nah, yang hobinya cari-cari masalah tuh cocok banget ini di OSCE. Nah, cari masalah. Ada apa sih di stase tersebut? Nah, pasti di suatu stase tersebut akan ada masalah yang harus teman-teman selesaikan. Cuman karena waktunya 10 menit, jadi kurang lebih untuk masalah yang ada di OSCE ini tidak yang berat-berat. Nggak yang sampai butuh waktu mikir untuk setengah jam itu nggak ada. Karena dia cuma dikasih waktu 10 menit. Bahkan totalnya itu hanya 9 menit yang ada di dalam ruangan. Nanti kita bahas di alur. Nah, 10 menit itu harus menyelesaikan mulai dari pengumpulan informasi, mencari masalah, terus dan juga menyelesaikan masalah. Terus kalau misalnya nanti dapat stase klinis komunitas atau clinical science, nanti ada komunikasi efektif. Terus belum lagi nanti mencatat di lembar jawaban. Nah, ini harus dilakukan dalam waktu 10 menit. Maka dari itu OSCE itu termasuk ujian yang susah karena kita harus menyelesaikan semuanya dalam kurun waktu 10 menit. Nah, maka dari itu nanti akan aku bagi tips and trick gimana sih cara cepat mengerjakan OSCE dan apa-apa yang harus diperhatikan ketika ada stase yang berbeda-beda. Oke, nah dari sekian banyak tempat kita praktek nanti untuk OSCE itu sebagian besar dia dibagi menjadi tiga kelompok besar materi yang diujikan di OSCE. Jadi ada yang masuk clinical science,
Terus ada yang masuk pharmaceutical science, dan ada yang masuk SBA, Social Behavior. Nah, untuk clinical science yang kemarin-kemarin keluar di OSCE tahun-tahun sebelumnya, itu ada apa aja? Pasti dia nggak jauh-jauh dari Permenkes nomor 72, 73, 74 tahun 2016. Ada yang tahu PMK-nya tentang apa itu? Rumah sakit, apotik, sama puskesmas, Kak. Ya, betul. Standar pelayanan kefarmasian, baik itu di rumah sakit, apotik, atau puskesmas. Yang keluar di ujian kemarin apa waktu stase clinical science, itu ada visit. Nah, ada visit. Visit, terus kemudian ada pelaporan efek samping dari antibiotik. Nah, terus kemudian yang kemarin keluar lagi ada swamedikasi. Terus ada konseling. Nah, yang pasti banget keluar di tiap ujian itu swamedikasi. Karena ketika kita praktek di komunitas, di mana itu wahananya adalah apotik, kan pasti kita akan memberikan swamedikasi untuk pasien. Nah, jadi di setiap tahun pasti ada stase swamedikasi. Nah, obat-obatnya apa aja Kak yang diswamedikasi untuk tahun-tahun kemarin? Untuk tahun-tahun kemarin itu ada kasus ibu hamil gastritis. Terus ada lagi batuk pilek untuk anak-anak yang keluar di tahun-tahun kemarin ya. Terus ada lagi gatal. Nah, gatal-gatal. Ini adalah materi besar yang dari tahun-tahun periode kemarin pasti ada yang keluar. Jadi ibu hamil, pasiennya itu entah bumil, entah anak-anak, pasti ada. Pasiennya entah bumil, entah anak-anak, kasusnya dia tuh entah gastritis, batuk pilek, atau gatal-gatal. Nah, pada periode kemarin kebetulan gatal-gatalnya itu karena skabies. Nih, untuk swamedikasi. Terus ada konseling dan juga ada PIO. Nah, ada juga DRP, drug related problem. Nah, terus nanti dari DRP, sebelum DRP nanti teman-teman akan menyusun SOAP ya sebelumnya. Nah, ini topik-topik yang periode kemarin-kemarin itu banyak keluarnya, terutama swamedikasi. Pasti ada aja yang keluar, tinggal penyakitnya apa. Nah, kalau di pharmaceutical science, itu berarti menjelaskan tentang bagaimana kita berpraktik entah di industri ataupun di fasilitas distribusi. Nah, bisa jadi untuk pharmaceutical science nanti kita berpraktek tentang QC. Bagaimana kita bekerja ketika kita posisinya sebagai apoteker penanggung jawab di quality control. Terus ada lagi di quality assurance. Terus yang jelas pasti ada di produksi. Nah, ini adalah 3 pilar besar ya, posisi kita nanti kalau misalnya sudah lulus dan menjadi apoteker, kalau mau praktek di industri pasti ada di posisi QC, QA, produksi. Kalau di distribusi apa Kak? Kalau di distribusi pasti tentang penerimaan, penyimpanan. Penerimaan dan penyimpanan obat. Nah, kalau di SBA itu tentang perhitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan kemarin yang keluar di ujian periode sebelum-sebelumnya, itu ada cara menghitung pada LP-LPO. Di situ kita diminta untuk menghitung kebutuhan obat selama 1 tahun ke depan, atau 3 bulan ke depan, atau 6 bulan ke depan. Nah, pokoknya berhubungan dengan manajerial. Jadi tentang pengadaan obat dan lain-lain seputar pengadaan. Nah, itu adalah bocoran yang keluar di periode kemarin-kemarin. Terus hari ini kita akan bahas apa? Nah, hari ini aku pasti akan menjelaskan materi yang pasti akan ada aja keluar di ujian, yaitu swamedikasi dan konseling. Terus nanti akan aku ajarkan juga tentang pharmaceutical science di bagian QC. Dimana kalau di bagian QC pasti berhubungan dengan penentuan kadar. Terus nanti aku juga akan membantu teman-teman untuk mempelajari tentang penerimaan dan penyimpanan obat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, alurnya dulu. Alur untuk ujian OSCE itu seperti apa sih? Nah, ini aku dapat gambar yang cocok untuk menggambarkan gimana sih waktu OSCE teman-teman semuanya. Nah, OSCE itu
tadi kan waktunya selama 10 menit. Dari 10 menit itu, dia terbagi menjadi 3 bagian. 1 menit untuk membaca soal, 9 menit ada di dalam ruangan. Nah, terus yang setelah keluar ruangan nanti akan ada jeda sebentar untuk pindah ke stase berikutnya. Nah, 9 menit ini akan diingatkan ketika waktu itu kurang 3 menit dan waktu itu kurang 10 detik. Totalnya untuk OSY ini ada 10 stase. Masing-masing ada 10 ya, ini ada pintunya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di depan 10-nya. Itu ada 10 stase. 10 stase ini terdiri dari 9 stase tentang ujiannya, 1 stasenya istirahat. Nah, 1 stase istirahat ini ada di stase 5. Nah, nanti untuk urutannya teman-teman masuk di stase berapa itu tergantung nomor ujian. Nah, jadi nanti teman-teman dapatnya nomor ujian berapa. Kalau misalnya dapat ujian nomor ujian 1, berarti nanti akan ada di urutan stase 1 dulu. Kalau dapat nomor 2, berarti masuk di stase 2 dulu. Kalau di nomor 3, urutannya berarti nanti teman-teman masuk ke stase 3 dulu. Nah, jadi nggak semuanya itu berawal dari stase 1, soalnya nanti kita akan muter. Nah, kalau yang dapat langsung pertama urutan 5, Kak, ya udah berarti teman-teman ketika masuk itu langsung istirahat dulu selama 10 menit waktu pengerjaan OSCE. Nah, itu alurnya. Jadi nanti setelah OSCE itu dimulai, teman-teman akan mendapatkan nomor urut. Nomor urutnya itu akan sesuai dengan stase-stase yang akan teman-teman masukin. Nah, nomor urut tadi ketika sudah mendapatkan nomor urut akan baris masing-masing di depan pintu sesuai dengan nomor urutnya per 10 anak. Nah, setelah baris di depan pintu masing-masing, terus kemudian OSCE akan dimulai. Nah, OSCE dimulai itu, ketika OSCE akan dimulai, 1 menit pertama akan diberikan waktu untuk membaca soal. Nah, instruksinya gimana kalau di waktu? Kurang lebih gini, silahkan membaca soal. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya sebelumnya. Silahkan membaca soal. Nah, kalau ada instruksi silakan membaca soal, yang awalnya dipersilakan duduk langsung berdiri dan membuka soal yang ada di pintu masing-masing stase. Nah, dibuka itu, teman-teman buka. Di depan pintunya itu ada soal yang harus kalian baca. Nah, tujuannya apa? Untuk membaca soal di awal-awal ini, jadi supaya ketika nanti kalian masuk ke dalam ruangan, kalian tuh sudah ada gambaran. Oh, aku ini apoteker di mana? Aku ini sebagai apoteker di mana sih? Di rumah sakit kah? Di apotik kah? Atau di industri kah? Atau di distribusi? Nah, harapannya seperti itu. Jadi ketika teman-teman membaca soal selama 1 menit di depan pintu, itu sudah ada gambaran. Nah, setelah membaca soal, nanti setelah 1 menit berlalu, meskipun stase 5, meskipun teman-teman udah tahu stase 5 itu istirahat, teman-teman tetap berdiri. Jadi kalian tetap berdiri di depan pintu pura-puranya baca soal, meskipun gak ada yang dibaca, karena itu stase istirahat. Nah, terus setelah membaca soal, 1 menit berlalu, terus ada instruksi selanjutnya. Silahkan masuk. Nah, ketika instruksi silahkan masuk, itu langsung teman-teman masuk ke dalam untuk melaksanakan ujian. Waktunya gimana, Kak? Nah, karena total satu stase itu 10 menit, jadi karena tadi 1 menitnya sudah dibuat membaca soal, di dalam ruangan itu tinggal sisa 9 menit untuk mengerjakan ujiannya. Nah, maka dari itu soal OSCE itu pasti dia yang nggak susah-susah banget yang sampai harus bedah jurnal karena memang waktunya cuma 9 menit. Gimana caranya teman-teman itu bisa menemukan masalah, menyelesaikan masalah, mencatat, dan kalau misalnya harus ada yang dikomunikasikan, itu juga harus bisa mengkomunikasikan ke pasien. Atau mungkin kalau ada komunikasi efektif dengan dokter, hubungan antar profesional, itu harus menjelaskan ke dokter dalam kurun waktu 9 menit ini. Nah, makanya biasanya untuk stase OSCE itu soalnya nggak susah-susah, tenang aja. Ini supaya teman-teman semua nggak panik ya.
Nah, terus satu lagi, OSCE itu jawaban pasti sudah ada di meja kalian masing-masing. Nah, meja OSCE itu yang seperti ini. Meja OSCE. Meja OSCE ini. Jadi di meja ini kalian ketika masuk di sini ada penguji satu. Terus ada laboran. Ada pengawas ya, ada pengawas satu, pengawas ujian, ada pengawas ujian satu, terus ada laboran satu, terus kemudian ada di sini ada meja kerja, terus yang sebelah kiri ini ada literatur. Nah, Udah kalau di enggak. situ ada Ini buku, udah keluar di sini. Sini Kagak ini nge-record. diajar ininya, Tang. Nggak bisa. Ih, ini di Laptop. sini nggak bisa ya. Bentar. Nah, oke. Nah, kalau di situ ada buku, entah itu buku tentang misalnya farmakope atau mungkin ada PMK atau ada DOA di situ, buka aja nggak apa-apa. Karena literatur di situ fungsinya untuk memudahkan teman-teman semuanya dalam mengerjakan OSCE. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk dibuka. Nggak apa-apa banget itu dibuka. Nggak akan mengurangi nilai kalian. Malah itu akan menjadi sikap penilaian sikap perilaku profesional. Nah, terus yang harus diperhatikan ketika masuk ke dalam ruangan, jangan lupa untuk menyapa penguji, pengawas. Jadi meskipun mereka itu fokus di kertas, ketika teman-teman masuk cukup disapa. Jadi misalnya yang jaga itu dosen kalian atau biasanya itu dari luar sih. Jadi biasanya dari pengurus OSCE itu pengawasnya dari preseptor, preseptor waktu kalian PKPA. Nah, itu terus kemudian preseptornya itu disapa, pengawasnya di situ disapa, "Selamat pagi," gitu, cukup, "Selamat pagi," atau "Selamat siang," kalau kebagian siang ya "Selamat siang," gitu. Cukup disapa aja, supaya menandakan kalau teman-teman tuh masuk, ada etika sopan santunnya ketika masuk. Nah, soal yang tadi ada di depan pintu itu nggak usah dihafal, karena nanti soalnya ada di meja kalian. Nah, jadi kalau misalnya segitu banyak skenarionya, nggak hafal nggak masalah, di dalam juga ada lagi. Cuman, fungsinya untuk soalnya itu ada di depan pintu untuk apa? Untuk menggambarkan kepada teman-teman semua, aku harus ngapain ketika di dalam nanti. Oke, supaya nggak penasaran, kita coba masuk ke, station pertama. Nah, mulai masuk ke station pertama nih. Jadi, tadi yang ada di depan pintu, itu tulisannya kurang lebih seperti ini. Ada kode soal, nomor stasiun, judul stasiun, alokasi waktu, tujuan, kompetensi spesifik yang diharapkan, praktek kefarmasiannya, dan instruksi kandidatnya itu harus gimana semua sudah lengkap tertulis di lembar yang ada di depan pintu ketika masuk ke dalam ruang ujian. Nah, terus kemudian gimana sih caranya biar nggak ngeblank? Ini biasanya banyak terjadi di teman-teman semuanya. Gimana caranya Kak biar nggak ngeblank? Nah, biar nggak ngeblank, itu langsung, kalian langsung lihat dulu nih praktek kefarmasiannya. Langsung baca di situ. Aku ini apoteker apa sih? Di rumah sakit, apotik, industri, atau distribusi? Nah, langsung lihat di sini, praktek kefarmasian. Kalian lihat yang dicetak tebal itu yang bagian apa? Nah, kebetulan untuk station pertama ini, teman-teman tuh sebagai QC. Oh oke, aku sebagai QC. Berarti aku kerjanya ini ada di industri, entah itu industri kosmetik, industri obat tradisional, atau industri farmasi. Nah, setelah teman-teman tahu kalau teman-teman ini adalah QC, selanjutnya kalian bisa baca judul stationnya. Kalian disuruh ngapain sih di dalam nanti? Nah, itu tercantum di judul station. Baca deh judul station. Oh, ternyata aku sebagai QC diminta untuk menentukan kadar asam mefenamat menggunakan metode titrasi. Wah, nih, biasanya setelah baca gini, kalau teman-teman nggak tahu gimana caranya titrasi, pasti langsung ngeblank. Pasti langsung, wah apa nih aku nggak tahu alatnya, aku harus gimana nih, urutannya gimana. Tenang, nggak usah panik. Karena yang bikin nggak bisa mengerjakan itu adalah panik dari diri kalian sendiri. Nah, terus caranya gimana? Jadi, setelah kalian tahu kalau kalian itu diminta untuk menentukan kadar asam mefenamat menggunakan metode titrasi, selanjutnya adalah baca tuh tujuan dan kompetensinya.
Aku harus ngapain dulu nih di sana? Aku nggak tahu sama sekali titrasi itu gimana. Ya udah, baca dulu pertama harus ngapain. Oh, aku disuruh untuk mengumpulkan data dan informasi yang dicetak tebal. Setelah aku mengumpulkan data dan informasi, selanjutnya aku diminta untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Oke, berarti aku harus ngumpulin data dan informasi tentang metode titrasi, entah itu aku disuruh nyatat alat bahan atau prosedur kerja atau apapun, pokoknya informasi yang memuat tentang metode titrasi. Nah, setelah itu aku harus melakukan pencatatan. Oke, berarti setelah aku melakukan pengumpulan data dan informasi, kemudian aku harus mencatat. Mencatat apa? Oh, berarti mencatat hasil dari pengujian titrasiku. Nah, ini dicatat di sini. Setelah aku catat, terus harus ngapain? Nah, ada sikap dan perilaku profesional. Oh, berarti aku nanti harus profesional, jangan yang gerusak-gerusuk, ketahuan banget kalau misalnya nggak bisa. Nah, itu sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman nggak bisa banget, itu tetap tenang. Di dalam tetap tenang, terus lakukan apa yang kalian bisa. Hal paling sederhana yang kalian bisa itu apa? Nah, itu lakuin di dalam. Oke, sudah nih infonya sudah dapat, sudah lengkap. Nah, terus selanjutnya mulai masuk ke instruksi kandidat. Nah, instruksi kandidat. Instruksi kandidat itu disuruh ngapain? Itu bisa dibaca instruksi kandidatnya. Jadi, kalian itu merupakan apoteker. Apoteker yang kerja di laboratorium. Kalian diminta untuk melakukan pengujian kadar obat asam mefenamat menggunakan metode titrasi. Nah, setelah aku melakukan titrasi itu, kemudian aku diminta untuk menghitung jumlah kadar asam mefenamat. Apakah sudah memenuhi persyaratan? Nah, tugasnya berarti kalian harus menyiapkan alat bahan dulu, terus lakukan pencatatan lembar kerja 1, terus lakukan pengujian titrasi dan catat pada lembar kerja 2. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Lembar kerja di OSCE itu bisa lebih dari satu. Nah, bisa taunya di mana? Dari tugas di sini. Kalau misalnya ada kata kunci di situ, ini dicatat baik-baik ya. Kalau ada kata kunci, lakukan pencatatan pada lembar kerja 1, serahkan pada penguji. Nah, berarti lembar kerja 1 kalian itu harus disodorkan dulu kepada penguji. Karena nggak semua pengawas atau penguji itu langsung memberikan lembar kerja semuanya. Bisa jadi nanti pengawasnya itu kalau kalian nggak menyodorkan lembar kerja pertama, nanti lembar kerja keduanya nggak diberikan. Nah, otomatis kalian nggak dapat nilai tuh untuk pengisian pada lembar kerja kedua. Maka dari itu harus diperhatikan baik-baik lembar kerjanya ada berapa. Nah, kebetulan di sini sudah dicatat nih, ada lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Oke, sudah tahu lembar kerjanya ada 2. Nah, untuk memahami ini, itu ada waktu 1 menit yang ditempel di pintu masing-masing sebelum masuk ke dalam stase. Nah, itu waktunya 1 menit. Oke, setelah itu, setelah waktu 1 menit digunakan untuk membaca dan memahami, selanjutnya masuk ke dalam ruangan ujian. Nah, masuk ke dalam ruangan ujian. Di dalam ruangan ujian yang aku perlihatkan tadi, nah di sini jangan lupa nanti ketika masuk itu memberikan salam. Selamat pagi Pak, atau selamat pagi Bu. Nah, terus kemudian setelah memberikan salam, itu langsung teman-teman bisa duduk ke sini. Bisa duduk untuk kemudian mencatat, mencatat yang ada di lembar kerja. Nah, bisa membaca lagi tuh literatur yang diletakkan di meja. Dibaca lagi literaturnya. Soal-soalnya, sorry, soal-soal. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya teman-teman nggak bisa atau nggak tahu sama sekali harus ngapain, tenang aja. Di situ sudah ada literatur, kalau misalnya tentang pengujian, pasti sudah ada SOP-nya. Standar operasional prosedur, urut-urutan langkah yang harus diambil itu apa. Kalau misalnya mau melakukan pengujian tersebut. Nah, itu ada SOP-nya di meja, tinggal teman-teman baca di situ. Nah, terus kemudian setelah teman-teman masuk, terus
sudah diisi tuh lembar kerjanya, misalnya lembar kerja untuk stase ini, nah ini ada standar operasional prosedurnya, terus di meja sebelah ada nih alat-alat yang digunakan untuk titrasinya sudah diletakkan di meja. Nah, sudah diletakkan di meja, terus kemudian kalian bisa membaca lembar kerjanya. Lembar kerja 1. Nah, ini aku harus ngapain? Nah, biasanya saking groginya ada yang sampai nggak menulis nama peserta dan nomor ujian. Nah, itu jangan sampai kelewat ya. Nama peserta, nomor ujiannya jangan lupa dicatat. Misalnya, Sela 787. Jangan lupa dicatat dulu. Terus lembar kerja 1 tadi aku disuruh ngapain di sini? Ternyata pada lembar kerja 1 aku diminta untuk menulis alat dan bahan yang dibutuhkan untuk metode titrasi ini. Nah, alat dan bahan ini bisa baca di mana? Ada 2. Bisa langsung menuliskan yang kalian lihat di meja atau membaca yang ada di standar operasional prosedur. Nah, oke, untuk metode titrasi. Nih, alatnya sudah disebutkan. Ada buret, ada statif dan klem, terus ada lagi Erlenmeyer, ada pipet volume, ada pipet tetes, terus ada filler untuk menarik volume menggunakan pipet volume ini. Nah, bahannya ada apa? Karena dia adalah titrasi asam mefenamat, jadi dia menggunakan titrasi asam basa. Dimana kalau asam mefenamat sendiri berarti dia fokus pada alkalimetri. Nah, berarti peniternya dia menggunakan NaOH. Ini semuanya udah ada di meja. Nah, terus ada indikator fenolftalin untuk membantu titrasinya. Terus ada sampel asam mefenamatnya dan juga aqueous untuk mencuci. Oke, bahannya ini sudah tertulis di SOP dan sudah ada di meja. Coba kita isi dulu nih. Berarti alat yang harus ditulis, alat bahannya ini tadi apa aja coba? Ada yang bisa bantu menjawab? Buret. Ya, semangat banget nih, buret. Terus ada apa lagi? Pilar. Pilar. Terus ada apa lagi? Erlenmeyer. Oke, terus ada lagi? Pipet tetes. Iya, betul. Pipet. Nah, terus ada pipet volume. Pipet Oke, volume. terus untuk bahannya? Ada NaOH. NaOH. Aqueous. Fenolftalin. Bahan asam Oke. mefenamat. Nah, setelah semuanya ditulis seperti ini, karena tadi perintahnya adalah untuk menyerahkan lembar kerja station 1 kepada penguji terlebih dahulu, maka teman-teman itu bisa langsung. Jadi setelah semuanya diisi, langsung ini serahkan kepada pengawas yang ada di depan kalian untuk ditukar dengan lembar kerja pada station 2. Nah, setelah kalian membawa ini ke pengawas, ini dibawa ke pengawas, kemudian oleh pengawas akan digantikan oleh lembar kerja yang kedua. Nah, terus kemudian setelah diberikan lembar kerja yang kedua, teman-teman mulai deh praktek. Praktek untuk titrasi. Oke, ada yang bisa titrasi sebelumnya atau belum pernah titrasi sebelumnya? Udah lupa ya, karena dari lama ya, dari semester berapa, semester 3-an lah, waktu S1 dulu. Nah, jadi ketika teman-teman akan berpraktek, ingat tadi untuk penilaian itu ada sikap dan perilaku profesional. Nah, untuk di industri, sikap dan perilaku profesional itu berbeda-beda ya, baik di industri, klinis komunitas, ataupun distribusi. Kalau di industri, karena kita itu berpraktek menggunakan alat dan bahan, maka dia pasti ada pakai APD di situ. Nah, APD ini ada yang ada di meja, ada yang berupa gambar. Nah, teman-teman itu harus memakai semua APD yang ada di sana. Jadi semua yang ada di sana itu harus dipakai. Misalnya nih, di situ, di mejanya ini ada cuman masker, kacamata, sama sarung tangan. Ya udah, maskernya kalian pakai, kacamatanya dipakai, sarung tangannya dipakai. Kalau aku dari awal udah pakai masker gimana? Lepas dulu. Atau kalau nggak mau lepas, dobelin. Jadi kalian pakai APD yang ada di situ. Karena itu akan masuk ke dalam poin sikap profesionalitas.
Nah, sikap perilaku profesional itu, jadi makanya OSCE itu nggak mungkin kita bisa usahakan supaya dalam satu stase itu nilainya nggak nol banget. Ya mulai dari ini, sekecil apapun yang kalian bisa itu kalian lakukan. Ya contohnya pakai Just Lab. Misalnya Just Lab di situ nggak ada. Oh ya udah, aku Just Lab-nya yang ada di gambar aja. Pakai tuh misalnya Just Lab-nya ditempel di meja di tembok nih. Pakai aja, pura-pura pakai. Nanti pengujinya atau pengawas kalian tuh akan notice kalau kalian tuh pakai Just Lab. Nggak usah diomongin, Pak lagi pakai Just Lab, nggak usah. Nanti beliaunya akan melihat teman-teman semuanya lagi pakai Just Lab. Terus pakai pakai masker. Ya udah, dobelin tuh masker kalian. Pakai sarung tangan. Nah, tapi karena APD ini cukup banyak yang dipakai, jadi agak cepat ya, karena takutnya nanti akan menyita waktu. Nah, terus selanjutnya, setelah teman-teman memakai APD lengkap, yang harus dikerjakan selanjutnya adalah proses titrasi. Nah, gimana kita bisa cara melakukan titrasi ini? Nah, aku praktekkan. Misalnya ini aku punya Erlenmeyer nih guys. Kelihatan nggak muka aku di mana ini? Kelihatan, Kak. Udah kelihatan ya? Nah, ini misalnya contohnya ini ada Erlenmeyer. Terus kemudian di situ sudah ada statif dan klemnya. Terus ada buret yang di situ. Jadi alatnya tuh sudah siap. Terus biasanya karena kita waktunya cuma 9 menit, jadi cara kerjanya itu sudah mulai ini, tinggal titrasi aja. Sampel yang ada di situ tinggal teman-teman masukkan nih di dalam sini, di dalam Erlenmeyer. Jadi tadi kan udah nimbang nih sampelnya berapa. Nah, yang ada di kertas perkamen tuh masukkan. Masukkan, terus kemudian encerkan dengan pelarutnya. Pelarutnya apa? Asam mefenamat ini dia menggunakan 50 mili etanol. Nah, oke. Encerkan deh pakai etanol. 50 mili. Nah, 50 mili ambilnya gimana? Kalau misalnya di situ ada gelas ukur, pakai gelas ukur. Tapi kalau misalnya di situ adanya cuman pipet ukur, nah pakai pipet ukur. Pokoknya ini yang ngambilnya pakai gelas ukur. Bisa mungkin pakai yang gelas ukur. Yang bentuknya seperti ini. Ini ada lincipnya. Nah, ini gelas ukur. Masukkan ke dalam sini. Nah, terus selanjutnya, proses selanjutnya adalah ditambahkan indikator PP 3 sampai 4 tetes. Nah, indikator PP juga biasanya sudah disiapkan di situ. Kalian tinggal ambil aja nih dari indikatornya, masukkan ke dalam Erlenmeyer 3 sampai 4 tetes. 1, 2, 3. Setelah itu kalian bisa titrasi. Gimana Kak cara titrasi yang benar? Caranya tuh gini. Tangan kanan, tangan kiri. Untuk titrasi, tangan kanan itu yang megang Erlenmeyer. Posisinya bisa seperti ini atau senyaman kalian. Nah, jadi tangannya itu memegang leher Erlenmeyer. Gini. Gini, 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 terserah pokoknya tangan kanan yang pegang Erlenmeyer. Nah, tangan kiri yang megang buret. Yang megang keran yang ada di buret. Nah, tangan kiri di sini. Ibaratnya ini kerannya ya di sini. Nah, kerannya dibuka tutup pelan-pelan. Nah, terus sambil Erlenmeyer-nya kita goyangkan perlahan-lahan seperti ini. Nah, Erlenmeyer digoyangkan perlahan-lahan. Terus ini yang tangan kirinya itu untuk memutar keran yang ada di buret. Pelan-pelan diputarnya. Nah, terus sambil dikocok-kocok gini. Ini yang dikocok ini Erlenmeyer-nya aja. Badannya jangan diikut-ikut goyang. Nanti pecah semua. Nah, yang digoyang Erlenmeyer-nya aja, gini. Erlenmeyer-nya digoyang, terus kemudian dia diteteskan secara perlahan-lahan NaOH-nya sampai terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Nah, terus Kak, kalau nggak sampai titik akhir titrasi gimana? Biasanya OSCE itu ingin mengetahui seberapa terampil kalian dalam menghadapi masalah yang ada di praktek, yang ada di dunia kerja. Nah, untuk stase-stase yang seperti ini biasanya selagi kalian mencukupi parameter untuk penilaian, biasanya penguji akan bilang stop. Nah, jadi misalnya teman-teman nih sudah mulai masukkan asam mefenamat tadi, terus sudah dimasukkan indikator, terus kemudian sudah sampai menggoyang-goyang gini, nah itu nilainya udah cukup, nanti pengawasnya akan bilang stop. Nah,
Kalau pengawas bilang stop, itu berarti udah cukup, nggak usah dilanjutkan lagi sampai menemukan titik akhir titrasi. Oh, berarti nilai kalian sudah cukup. Nah, oke, kalau sudah selesai, terus kemudian ini Erlenmeyer bisa kalian sisihkan. Nah, sikap dan perilaku profesional selain menggunakan APD yang lengkap tadi, juga harus menjaga kebersihan baik itu sebelum dan sesudah melakukan praktek. Nah, itu harus dijaga kebersihannya. Jadi jangan sampai meja kalian berantakan. Misalnya airnya kocar-kacir waktu nuang etanol tadi, dilap. Di situ ada tisu dilap. Jadi jangan sampai kocar-kacir, berantakan semua, itu jangan. Itu nanti nilai sikap profesionalitasnya akan nol. Nah, terus setelah selesai, Erlenmeyer tadi bisa disisihkan, kalian lepas semua APD, dibuang ke tempat sampah, maskernya juga dibuang ke tempat sampah yang ada di situ, terus kalian lanjut ngisi lembar kerja kedua. Nah, sepengalaman aku, untuk lembar kerja kedua, kalau untuk menghitung-hitung gini, rumusnya itu sudah ada di lembar kerja. Kalau aku dulu perhitungan clearance kreatinin, nah itu rumusnya ada di lembar kerja. Biasanya sudah ada. Nah, kalau nggak ada di lembar kerja, pasti ada di literatur. Jadi jangan khawatir. Kalau nggak ada di lembar kerja, ada di literatur. Tinggal kalian bisa menemukan atau enggak. Pertanyaannya di situ. Karena literaturnya itu nggak semuanya berbahasa Indonesia. Ada juga yang bahasa Inggris. Kayak di Piro, nah itu juga bahasa Inggris. Itu bisa juga jadi literatur. Makanya nanti sebisa mungkin kalau misalnya sudah masuk ke dalam stase, langsung mencari info sebanyak-banyaknya, langsung praktek. Nah, cara bagi waktu biar efektif dan efisien gimana? Karena tadi totalnya kalian cuma punya 9 menit di dalam, nah itu manfaatkan 1 menit untuk mencari informasi dan mengisi yang apa yang kalian bisa isi di situ. Saya bisa ngisi nulis nama dan nomor peserta, nah tulis aja di situ. Nah, terus 1 menit berarti masih ada 5 menit untuk praktek. Nah, 3 menit terakhir ini ada lonceng. Waktu kurang 3 menit. Nah, ketika sudah diingatkan waktunya kurang 3 menit, kemudian teman-teman sebisa mungkin kerjakan lembar kerja yang ada di situ. Jadi 3 menit terakhir ini optimalkan untuk mengisi lembar kerja. Karena secara nilai paling banyak itu memang dari lembar kerja. Gitu ya. Jadi cara membagi waktu biar efektif dan efisien, 1 menit gunakan untuk menulis-nulis dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, 5 menit untuk praktek, 3 menit untuk menulis atau mengerjakan lembar jawaban. Nah, jawaban sudah ada di buku di depan kalian semuanya. Jadi literatur di situ semuanya memuat jawaban tentang permasalahan yang ada di stase tersebut. Oke. Nah, untuk pengujian-pengujian seperti itu ada nih. Jadi sudah ada untuk hasil pengujian kadarnya ini sudah ada di sini. N titranya berapa, N teoritisnya berapa, kesetaraan berapa, titik akhir titrasinya juga sudah diketahui dan bobot yang ditimbang juga sudah diketahui. Kemudian teman-teman yang diminta itu adalah menghitung kadar yang didapat. Nah, kalau di OSCE periodeku kemarin itu pengujian visual. Jadi memang yang diuji itu tablet vialnya itu nggak semuanya itu kita harus uji. Yang penting kita udah benar cara ngujinya. Ditaruh di hitam, taruh di putih, udah benar ditaruh, terus uji lagi, taruh, uji lagi, taruh. Nah, gitu. Nah, terus untuk hasilnya itu sudah ada di lembar kerja selanjutnya. Biasanya harusnya seperti itu. Jadi lembar kerjanya itu sudah memuat hasil dari uji yang sebelumnya dilakukan. Nah, terus yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah melakukan perhitungan kadar. Oke, siapa yang bisa bantu nih untuk menghitung kadar dari titrasi yang sudah dilakukan tadi? Volume titran. Ayo, berapa ini? N titrannya 0,09. 0,099 Nah, terus kalikan kali 1,1 kali 200 kali dikali 241,29. Oh, 241,29. Oke, terus kemudian per 260 per 0,2. Oke, berarti kadarnya berapa miligram? 262,97. Oke, terus kemudian persen kadar. Nah, persen kadarnya kita diminta untuk ngitung.
Jadi kadar yang didapat tadi 262,97 dibagi dengan 500. Nah, ini salah ya, ini dibaginya 0,1 N tadi. Ini 250,2. Oke, berapa persen kadarnya berarti? 105. Nah, 105%. Oke deh, ketemu akhirnya kadarnya itu sebanyak 105%. Terus kalian diminta untuk menyimpulkan kira-kira hasil dari titrasi sebanyak 105% ini apakah memenuhi syarat atau tidak? Nah, itu kalian harus menyimpulkan. Gimana caranya kita bisa tahu kalau dia itu kadarnya memenuhi syarat atau tidak? Itu pasti ada literatur di situ. Contohnya kalau titrasi ini ada di Farmakope edisi 6. Nah, untuk tablet asam mefenamat itu mengandung asam mefenamat tidak kurang dari 93% dan tidak lebih dari 107%. Oke, sudah dapat ya? Rentang kadarnya sudah kita ketahui, minimal 93%, maksimal 107%. Oke, terus balik lagi nih ke hasil pengujian. Tadi rentangnya 93% sampai 107%. Berarti kira-kira hasilnya ini apakah dia memenuhi persyaratan? Memenuhi, Kak. Memenuhi. Nah, berarti yang tidak memenuhi persyaratan ini kita coret. Berarti dia memenuhi persyaratan. Nah, ini jangan lupa. Karena sekecil menyoret ini juga ada poinnya. Jadi sesederhana menyoret gini aja itu juga masuk ke dalam kriteria penilaian. Makanya sebisa mungkin apapun yang kita bisa di OSCE itu kita lakukan. Supaya dalam satu stase itu nilainya nggak nol banget. Jadi kita bisa usahakan sedikit banyak untuk mengerjakan apa-apa aja yang bisa kita kerjakan di situ. Nah, terus ditulis deh apoteker penanggung jawab. Kalau ada yang seperti ini, maka teman-teman tulis aja di situ. Tanggalnya isi aja tanggal sesuai teman-teman ujian. Misalnya tanggal ujiannya 20 Juli 2024. Apoteker penanggung jawab, karena di sini udah jelas-jelas apoteker, kasih aja APT, nama kalian. Nah, terus jangan lupa tanda tangan. Kalau di situ ada stempel, kasih stempel. Kalau nggak ada, ya cukup sampai sini. Jadi, tanggal, bulan, terus nama, dan juga paraf kalian. Kasih aja. Kalau nggak mau paraf asli, paraf palsu juga nggak masalah. Yang penting, dalam kolom ini, semua lembar kerjanya ini terisi. Nah, karena poin-poin ini, semuanya itu masuk ke dalam kriteria penilaian. Nah, gimana sih, Kak, penilaian OSCE itu? Mungkin yang belum tahu. Nah, jadi penilaian OSCE itu ada rubriknya. Rubriknya seperti ini. Kita balik ke stase awal yang ada di pintu. Tadi, kompetensi spesifik yang diharapkan harus bisa mengumpulkan data dan informasi, pencatatan dan pelaporan, dan sikap perilaku profesional. Karena yang diinginkan itu berarti penilaiannya juga sama. Tentang pengumpulan data informasi, pencatatan dan pelaporan, dan sikap perilaku profesional. Apa aja yang dinilai? Untuk pengumpulan data dan informasi. Berarti kandidat mampu menuliskan 2 poin pada lembar kerja 1 dengan benar dan lengkap. Nah, kalau pada lembar kerja 1 tadi teman-teman bisa menuliskan alatnya butuh buret, statif klem, Erlenmeyer, pipet volume, pipet tetes filler, bahannya itu NaOH, indikator PP, sampel asam mefenamat, dan aquades, itu teman-teman dapat nilai 3. Kalau bisa menuliskan 2 poin tapi nggak lengkap, misalnya alatnya cuma ditulis 2, terus bahannya cuma ditulis 4, misalnya. Nah, itu dapat poinnya 2, karena nggak lengkap. Nah, kalau misalnya yang teman-teman tulis itu cuma salah satu, misalnya cuma alat aja, atau cuma bahan aja, nah itu nilainya cuma 1. Nah, terakhir kalau nggak ditulis sama sekali pada lembar kerja, itu nilainya 0. Nah, maka dari itu ketika teman-teman masuk tadi diperhatikan lembar kerja kalian tuh ada berapa? Ada 1 atau ada 2? Kalau ada 2, berarti setelah mengerjakan lembar kerja pertama, silakan diserahkan kepada penguji untuk ditukar dengan lembar kerja kedua. Oke, berarti misalnya tadi kan teman-teman udah bisa nih menuliskan semuanya. Oke, berarti nilai pada pengumpulan data informasi nilainya 3. Terus selanjutnya, untuk pencatatan.
Nah, ini berarti pada lembar kerja 2. Apakah kandidat mampu menuliskan 3 poin pada lembar kerja 2 dengan benar dan lengkap? Apa aja tuh yang harus ditulis? Berarti perhitungan kadar. Tadi bisa nggak masukin N, N titranya segini, volumenya segini, kesetaraan segini, terus N teoritisnya segini. Sudah benar, sudah lengkap belum yang ditulis? Hasilnya sekian. Tadi udah benar? Nah, benar ya, tadi hasilnya sudah benar. Nah, terus selanjutnya adalah menghitung persen kadar. Benar nggak tadi yang dihitung? Itu hasilnya ketemu 105. Benar. Nah, terus setelah itu menentukan hasil pengujian memenuhi syarat. Nah, tadi udah dicoret belum yang memenuhi syarat? Oh, ternyata dicoret. Oke, berarti untuk pencatatan itu kalian bisa mengerjakan ketiga-tiganya, mengisi tiga-tiganya, itu nilainya dapat 3 lagi. Nah, kalau misalnya ada satu yang kelupaan, Kak, misalnya aku lupa nggak mencoret hasil memenuhi syarat, berarti nanti nilainya cuma dapat 2 karena kelupaan, nggak mencoret hasilnya. Misalnya yang memenuhi syarat atau nggak memenuhi syarat tadi nggak dicoret. Nah, berarti nilainya cuma dapat 2. Tapi kalau misalnya menghitungnya cuma sampai kadar doang, nggak sampai persen kadar ini, berarti nanti nilainya cuma 1. Kalau lembar kerjanya nggak ditulis sama sekali, maka nilainya 0. Nah, makanya itu harus diperhatikan lembar kerjanya ada berapa. Nanti kalau pengujinya nggak ngasih lembar kerja kedua, otomatis nilai kalian untuk pencatatan ini adalah 0. Nah, itu jangan sampai ya, diperhatikan banget. Terus terakhir, sikap dan perilaku profesional. Nah, sikap dan perilaku profesional ini, teman-teman harus mampu melakukan 3 poin profesional. Apa aja itu? Yang pertama pakai APD lengkap. Jas lab, sarung tangan, masker, hair cap yang ada di situ. Ini semuanya udah dipakai belum? Nah, selanjutnya adalah membersihkan meja kerja sebelum dan setelah praktek. Oh, misalnya karena tadi waktunya nggak cukup, ini nggak dibersihkan, mejanya berantakan. Terus menuliskan tanggal, bulan, dan tahun pengujian, serta memberikan tanda tangan pada hasil pengujian disertai nama terang. Oh, ini misalnya tadi, oh ya sudah, cuman mejanya aja yang berantakan. Nah, berarti kalian nggak jadi dapat 3, dapatnya 2, karena kelewatan 1, tidak membersihkan meja. Terus kalau misalnya jas lab dan lain-lainnya nggak dipakai, terus langsung dia menuliskan tangan ini cuman bisa rapi, karena tadi ya kerjanya dia kan misalnya nggak tahu sama sekali, terus akhirnya nggak dikerjakan, mejanya tetap rapi sebelum dan sesudah, berarti kan cuma melakukan 1 poin. Berarti poinnya cuma 1. Kalau nggak ngapa-ngapain sama sekali, misalnya kalian di situ terus nggak tahu apa yang harus dilakukan, terus malah bengong, nah itu nanti poinnya malah 0. Maka dari itu, tadi manfaatkan sebaik mungkin. Kalau di situ ada jas lab, sarung tangan, masker, hair cap, semuanya ada di situ, pakai aja. Setidaknya kalian bisa mengantongi 1 poin untuk stase tersebut di poin sikap dan perilaku profesional. Nah, terus deh masuk akhirnya sikap perilaku profesionalnya tadi 2. Oke, berarti nilai total kalian itu adalah 3 tambah 3 tambah 2. Jadi berapa? 6, 7, 8. 8 dari 9 poin. Nah, gitu. Itulah untuk stase OSCE. Nah, jadi OSCE untuk praktek itu seperti itu. Jangan sampai nilainya untuk satu stase itu kosong, kosong sama sekali kosong. Karena OSCE itu bisa kita usahakan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena sekecil apapun yang pergerakan kalian yang ada di OSCE itu ada nilainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian global performance. Nah, ini untuk penilaian dari pengujian kalian itu apakah nilainya superior? Kalau superior tuh berarti profesional ya. Jadi udah lancar banget mulai dari awal sampai akhir, tidak ada kesalahan apapun dan tidak ada hal yang membahayakan, itu dapatnya superior. Terus ada lulus. Kalau lulus itu berarti nilainya di atas NBL. Nah, itu lulus. Misalnya nilainya minimal 6 untuk stase ini. Nah, terus nilai kalian 8. Oh, berarti lulus. Kalau sempurna semuanya 9 berarti masuknya superior. Nah, kalau borderline itu berarti yang di bawah rata-rata. Misalnya nilainya cuma 2 atau 3. Nah, itu borderline.
Jadi dia ada di ambang batas kelulusan. Nah, terus ada yang tidak lulus juga kalau misalnya nilainya 0 semua, itu nggak lulus. Gitu. Oke, ini untuk stase pengujian pada pharmaceutical science di industri. Itu kalau metodenya titrasi. Kalau spektro gimana, Kak? Nah, kalau spektro, oh ada yang mau tanya ya, Gilang. Oke, Gilang. Gimana, Gilang? Iya Kak, izin bertanya Kak. Waktu itu Mhm. tuh pernah dapat, titrasi di OSCE internal. Nah, ditanyain Blanko Kak. Aku bingung kalau Blanko tuh yang mana ya, pelarut atau gimana? Kalau blanko itu berarti kalian menguji tanpa bahan aktif. Nah, berarti blankonya itu, karena tadi kan kita itu prakteknya pakai asam mefenamat nih. Berarti untuk blankonya, Gilang itu cukup memasukkan etanol aja, ditambah indikator PP, terus dititrasi. Jadi tanpa bahan aktif di situ, sebagai perbandingan. Oh, berarti kalau Blanko tuh pelarutnya ya Kak? Iya, pelarut dalam sampel uji, tanpa bahan baku itu blanko. Oke, makasih Kak. Oke, selanjutnya Sri Beta. Iya, Sri Beta boleh silakan, ada yang mau ditanya? Kak, aku bingung kalau itu kita dikasih herpes sarung tangannya. Maaf, suaranya kurang jelas, Sri Beta. Maaf banget nih, suaranya kurang jelas. Boleh diulang? Kak, Di kalian jelas nggak? Soalnya suaranya Sri Beta di aku kurang jelas nih kebetulan. Nggak jelas, Kak, putus-putus. Ya, putus-putus nih Sri Ketin. Beta. Atau mau di chat, di room chat boleh. Ini dari Cornelius, rumus berarti sudah ada di lembar kerjanya ya Kak? Ya, kalau dari pengalaman-pengalaman kemarin itu untuk rumus sudah ada di lembar kerja. Kalau nggak ada di lembar kerja, berarti adanya di literatur. Gitu Cornelius. Sri Beta tanyanya chat aja ya, karena suaranya tadi nggak kedengeran. Oke, Simforosa, silahkan. Ada yang mau ditanya? Izin Kak mau tanya. Tadi kan kalau misalnya kita sudah selesai kalau misalnya kita saat praktek sudah memenuhi yang penilaian-penilaiannya itu, pengujinya bilang stop. Apakah ada kemungkinan nanti pengujinya tidak bilang stop? Kalau misalnya tidak dibilang stop, kapan kita hentikan prakteknya, Kak? Nah, kalau misalnya pengujinya nggak bilang stop, itu jadi teman-teman harus manage waktu sebaik mungkin. Jadi kan nanti teman-teman ini nggak ada pegang jam tangan ya, nggak boleh pakai jam tangan. Jadi seperti pembagian waktu yang aku berikan tadi, Simforosa ya namanya. Nah, jadi setelah kalian praktek kurang lebih selama 5 menit, ketika ada bel, waktu kurang 3 menit. Nah, itu segera hentikan praktek kalian. Karena nanti takutnya nggak cukup untuk mengerjakan lembar kerja. Jadi kalau pengujinya nggak bilang stop, misalnya pengawasnya ini lupa nih bilang stop, ya udah setelah 5 menit berjalan atau setelah tanda bel 3 menit terakhir, itu hentikan praktikumnya. Ya. Hentikan prakteknya, terus kemudian lanjut untuk mengerjakan lembar kerja. Nah gitu. Jadi kita harus pinter-pinter manajemen waktu. Oke, aku jawab pertanyaan yang ada di chat dulu ya. Kak, kalau ada blanko ke perhitungan ngaruh nggak? Nah, itu tergantung lembar jawaban yang diminta apa. Kalau misalnya dia meminta kadar perhitungan asam mefenamat langsung, maka kalian bisa langsung hitung kadar asam mefenamatnya. Terus di Erlenmeyernya isinya apa yang blanko? Isinya etanol aja, pelarut dari sampel. Farmakope disediaannya full atau di print satu lembar. Biasanya ini nggak mesti ya. Kalau OSCE nasional itu kemarin aku dikasih farmakope full, satu farmakope tebal gitu. Nah, jadi harus pinter-pinter tuh cepet-cepet cari literatur yang diinginkan. Biasanya satu buku full, kecuali dia jurnal. Haircap sarung tangan itu dikasihnya di luar ruangan atau di dalam? Di dalam, Dek. Jadi semua APD itu ada di meja kerja kalian. Syarat rentang memenuhi kadar ada di farmakope di sebelah sini. Nah, di sebelah sini.
Kakak berarti kita buka literatur itu pas melihat syaratnya aja ya, karena biasa cara kerja sudah ada. Nah iya, literatur itu buka kalau kalian butuh. Jadi misalnya mau cari literatur atau mau cari misalnya di situ nggak ada tuh penelitiannya apa, nah itu buka literaturnya. Kalau dress code OSCE itu apa ya Kak? Bebas rapi biasanya. Bebas rapi, bersepatu, terus bawa name tag. Etanol plus indikatornya. Farmakopeka titrasi. Iya, betul. Kadar. Nah, ini ada yang angkat tangan lagi. Nadine, iya Nadine, ada yang mau ditanyakan? Kak, maaf mau tanya, kalau di OSCE itu memang selalu ada prosedur kerjanya atau kita cuma mengandalkan keterampilan kita aja? Atau emang di Ada mejanya Nadine. itu selalu ada SOP? Ada Soalnya, Nadine. selalu ada SOP ya Kak? Ya, kalau OSCE nasional selalu ada. Biasanya yang nggak selalu ada tuh OSCE internal. Jadi dari kampus-kampus itu ada yang disediakan, ada yang enggak. Tapi kalau OSCE nasional pasti ada SOP di situ. Cuman SOP-nya itu bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris. Gitu. Oh gitu, oke. Makasih ya Kak. Oke, Imas, dia gimana Imas? Ada yang mau ditanya? Maaf Kak, mau tanya, kalau misalkan nanti kita di dalam ruangan itu kan nanti kita dikasih lembar untuk ngisi-ngisi gitu kan. Nah, Iya. kita kan nggak bisa kadang, aku salah tulis nih. Kalau misalkan salah tulis itu kan kita kan nggak disediain buat ngehapusnya kan Kak. Itu gimana kalau kita salah tulis Kak? Oh ya, betul. Nah, ini pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya nanti ada salah tulis misalnya jadi buret pakai D gini. Nah, ini salah tulis kan. Nah, kalau salah tulis itu coret 1 kali aja. Terus tulis lagi sebelahnya. Ini cukup. Jadi jangan diurak-urak gini, jangan. Ini enggak profesional. Kalau misalnya salah tulis, cukup dicoret 1 kali. Buret, nah sampingnya yang benar gini. Ini cara menulis dengan baik untuk lembar kerja yang ada di OSCE. Gitu, Imas. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Iya, A. A namanya siapa, A? Kok A doang? Iya Kak, namanya Hidayatul, mau nanya Kak, izin nanya. Iya, Hidayatul. Gimana Hidayatul? Untuk sampelnya itu nggak perlu dilarutin di labutan tukur ya Kak, terus dipakai pipet volume, diambil 10 ml, dimasukin ke Erlenmeyer. Nggak perlu seperti itu ya Kak? Nah, kalau untuk prosedurnya itu nanti teman-teman langsung lihat yang sesuai yang ada di SOP-nya aja, sesuai. Jadi kalau misalnya memang kalau cara sebenarnya itu memang runtutannya seperti itu ya. Tapi untuk proses yang kalian harus lakukan di meja itu ikuti aja standar operasional prosedur yang ada di meja kalian. Karena biasanya itu sudah dirangkum, disederhanakan supaya cukup. Balik lagi, supaya cukup waktunya dalam 9 menit itu bisa praktek, bisa mengumpulkan data informasi, menyelesaikan masalah, dan mengisi lembar jawaban. Harapannya itu. Jadi kita memang sesuaikan dengan yang ada di situ, yang ada standar operasionalnya itu gimana, supaya cukup waktunya. Karena kalau misalnya yang panjang kali lebar, itu biasanya waktunya nggak cukup. Nanti kalian nggak bisa ngisi lembar jawaban, nilainya malah jelek. Nah, jadi sesuaikan aja yang ada di meja kalian. Standarnya gimana, kalian ikuti aja. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama Hidayatul. Oke, sudah ya, masih ada yang banyak yang harus kita bahas nih. Masih ada materi tentang ini, swamedikasi. Oke, coba aku mau KIE. Nah, misalnya nih, station selanjutnya. Ini aku ambil contohnya KIE. Jadi, pertama, kalau misalnya teman-teman pindah station, bentar ya Majid, nanti ya Majid. Kalau teman-teman pindah station, itu langsung nih baca kompetensi spesifik. Oh, praktek kefarmasian. Oh, aku ada di screening resep dan harus melakukan KIE kepada pasien. Nah, terus kompetensi spesifik yang diharapkan itu harus mengumpulkan data informasi, menyelesaikan masalah, KIE, dan sikap perilaku profesional. Karena kita itu ada di posisi KIE, berarti kan di pelayanan. Nah, sikap dan perilaku profesionalnya itu berbeda dengan yang ada di industri. Kalau yang ada di industri tadi, sikap perilaku profesionalnya itu semacam pakai APD, menjaga mejanya tetap bersih, terus membubuhkan tanda tangan, menulis tanggal, segala macam. Kalau untuk yang
di stase pelayanan, itu sikap dan perilaku profesionalnya itu berhubungan dengan pasien. Karena pasti di situ kan ada pemeran standar nih yang berfungsi sebagai pasien. Nah, jadi sikap dan perilaku profesionalnya itu dia berhubungan dengan kesopanan. Jadi mulai dari perkenalan diri, terus bahasanya sopan, bahasa yang digunakan sopan. Nah, untuk teman-teman yang cowok-cowok nih, kalau suaranya kalian tuh menggelegar, nanti diusahakan tuh jangan yang kayak membentak pasien ya. Karena kemarin ada kasus, sebenarnya dia tuh bisa, cuman sikap dan perilaku profesionalnya dia itu nol, karena suara dia tuh terlalu keras. Nah, ketika memberikan konseling, dia itu seperti membentak pasien. Jadi kesannya itu nggak ada sopan santun kepada pasien. Jadi nanti bisa dibuat selembut mungkin. Tenang, cuman butuh waktu 9 menit kok untuk berperilaku lemah lembut di depan pasien. Nah, itu bahasanya yang sopan. Terus kemudian jangan lupa juga untuk perkenalkan diri, bahasa yang sopan, terus dan juga ditutup dengan terima kasih dan mengucapkan semoga sehat selalu. Nah, ucapan penutupan itu harus sopan. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan pasien itu pasti nggak jauh-jauh dari etika dan sopan santun. Nah, itu sikap dan perilaku profesional. Jadi beda ya, masing-masing meskipun di semua stase itu ada sikap dan perilaku profesional, tapi nilainya itu berbeda-beda untuk masing-masing stase. Baik itu stasenya ada di industri distribusi atau di pelayanan itu beda penilaiannya. Oke, nah misalnya ini ada kasus. Jadi ada pasien yang datang ke apotik membawa resep. Kemudian ini, Anda sebagai apoteker di suatu apotik melayani seorang perempuan yang datang membawa resep. Pasien wanita bernama Santi, usia 28 tahun, mengalami kandidiasis pada vagina sejak 3 hari yang lalu. Nah, dari dokter diresepkan sebagai berikut. Nah, ini misalnya. Misalnya dari dokter sindrom itu memberikan resep untuk pasiennya itu vaginal douche. Nomor 1 SUE pada malam hari sebelum tidur. Nah, tugas kalian adalah melakukan penyiapan resep, terus menyerahkan obat kepada pasien, disertai pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan tindakan non-farmakologis kepada pasien. Oke, siapa yang mau coba jadi relawan untuk KIE kepada pasien? Teman-teman yang jadi apoteker, aku yang jadi pasien. Ayo, coba siapa yang mau? Izin minum ya, guys. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Kalau nggak ada yang maju, aku yang tunjuk nih. Ayo, siapa yang mau jadi jadi apoteker? Gak apa-apa, kita belajar. Nggak aku nilai kok. Tenang. Yuk, siapa nih yang mau nih? Saya coba ya, Kak. Boleh. Umil ya? Iya, Kak. Oke, Umil. Nah, coba kamu masuk. Ibaratnya aku pasien dan Umil ini apoteker. Oke, silakan Umil. Umil yang mana nih, Umil? Saya, Kak. Baik, saya mulai ya, Kak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya apoteker Umil yang berdinas pada malam hari ini. Ibu, mohon maaf, Ibu dari dokter sindrom ya, Ibu ya? Iya, benar. Ini perkenalkan dulu, saya bersama dengan Ibu Santi, umur 28 tahun, alamat Lengkong, Serpong Utara, nomor teleponnya 0873 31 01 2877. Iya, benar, Kak. Ini saya akan menjelaskan tentang pemakaian obat dari dokter sindrom. Ibu, ini Ibu dapat obat betadine Vaginal dose. Vaginal dose ya, Bu ya. Iya. Vaginal dose ini digunakan pada malam hari. Sebelumnya, apakah pernah Ibu menggunakan obat ini sebelumnya? Belum, Mbak. Belum ya, Bu ya. Belum. Ada pernah alergi atau bagaimana tentang ada obat-obat untuk pencuci masuk ke dalam vagina ini, ada nggak, Bu?
Nggak ada sebelum-sebelumnya? sih, Mbak, nggak ada riwayat Ada ya, alergi. Bu, ya. Heeh. Tadi sempat juga ada diberitahu oleh dokter cara penggunaan dan ada efek samping dan segala macam dari dokter, Ibu? Masih belum, Mbak. Masih belum ya, Bu, ya. Baik, saya terangkan ya, Ibu, cara penggunaannya. Ini vagina dose ini digunakan pada malam hari, Ibu, sebelum tidur. Jadi sesudah Ibu beraktivitas, benar-benar sesudah tidur, jadi Ibu masukkan ke dalam vagina. Kalau seandainya Ibu tidak bisa, minta tolong suami atau saudara satu ini ya, Bu, ya, ibaratnya perempuan Saudara perempuan. atau enggak ibu sendiri, ibu kandung sendiri bisa diminta tolong. Posisinya itu telungkup sama kayak vagina nggak ya, Kak, pemakaiannya, Kak? Iya, dimasukkan. Posisinya telungkup, nanti ini akan dipencet, Bu. Jadi minta dipencet. Setelah itu diamkan selama 5 menit sampai 10 menit pada posisi telungkup, masih telungkup ibunya. Setelah itu ibu boleh berbaring sebisa mungkin untuk tidak berhubungan seksual dahulu pada saat penggunaan, dan kalau bisa ibu sudah tidak ke kamar mandi lagi. Gitu. Oke, siap, Mbak, siap. Kalau ada lagi yang perlu ditanyakan, Ibu, tentang penggunaannya? Tadi cara simpannya gimana, Mbak? Oh, cara simpannya ini, jadi bisa Ibu taruh ini di, suhunya nggak kelihatan ya, Kak? Oh, di 30 derajat Celcius, jadi bisa taruh di daerah kering, suhu ruangan, daerah kering, jauh dari anak-anak dan mana lagi kayak nggak kelihatan. Udah? Sudah? Ya. Sudah. Setelah itu baru kita penutupan. Ada dengan penjelasan saya ada yang kurang jelas, Ibu. Sudah cukup. Jika ada kurang jelas bisa Ibu tanyakan. Ya. Sudah, baik, terima kasih. Cukup. Semoga cepat sembuh ya, Bu, ya. Ya, terima kasih Mbak Umil. Kita sampaikan ke pasien, Kak. Ya. Oke, terima kasih. Perlu nggak, Mbak, Kak? Gimana suaranya mantul? Kak, maaf, itu apa kita perlu nanya kembali ke pasien tersebut cara penggunaan obat yang sudah kita jelaskan? Makanya kan kalau di PKPA kan harus dijelasin kembali. Iya. Iya, oke. Oke, terima kasih ya Umil sudah membantu dan menjadi bentar ya, aku tutup dulu ini suaranya Lilis bocor. Oke, terima kasih Umil sudah membantu menjadi sukarelawan untuk menjadi pasien. Sudah cukup baik sekali ya informasi yang diberikan dan urut-urutannya juga sudah cukup baik. Cuman masih ada beberapa yang perlu dikoreksi nih untuk Umil. Nah, pertama, oke, kita bahas dulu gimana caranya ketika kita mulai masuk ke dalam stase untuk KIE ini. Nah, ketika kita masuk ke dalam stase KIE, pasti di situ akan ada pemeran standar. Nah, pemeran standar ini yang akan berfungsi sebagai pasien di situ. Pemeran standar ini bukan dari background farmasi. Nah, biasanya dari panitia OSCE itu akan dipilihkan kalau untuk pemeran standar ini benar-benar pasien yang nggak ada dari background farmasi. Jadi benar-benar pasien murni. Dia nggak tahu tuh cara penggunaannya gimana, cara ininya gimana, simpan gimana, dia nggak tahu. Jadi kalian bisa bebas menjelaskan. Kalaupun informasi yang kalian berikan salah, pasiennya juga nggak tahu. Nah, maka dari itu kita sebagai apoteker harus memberikan informasi seedukatif mungkin, seinformatif mungkin yang dapat memudahkan pasien untuk melakukan terapi tersebut. Nah, terutama untuk obat-obatan yang butuh device khusus kayak gini, penggunaan khusus yang harus dimonitor, apalagi dia belum pernah pakai sebelumnya. Nah, prosesnya gimana?
Oke, ketika teman-teman masuk, melihat pemeran standar di situ dan dia itu sedang berdiri, silakan, dipersilakan dulu untuk menghadap kalian dan silakan duduk. Jadi misalnya PS-nya tuh ada di pojokan, biasanya tuh dia di pojokan ruangan. Nah, ketika kalian masuk, kalian buka lembar kerja nih, terus kemudian di situ udah tahu, karena tadi di depan pintu udah ancang-ancang ya, "Oh ini ada KIE, oke berarti aku harus, ke pasien. Aku harus menghadapi pasien di sini." Nah, kalau misalnya, sudah nih kita mendapatkan, mengetahui ada pemeran standar di situ, ya udah berarti kita persilakan, "Baik Ibu, silakan duduk, ditunggu sebentar ya Ibu," gitu. Nah, terus setelah pasiennya duduk, kalian bisa mulai membaca resep dan mulai berkomunikasi dengan pasien. Ingat, yang harus benar-benar diingat, komunikasinya itu harus, menunjukkan empati. Jadi meskipun kalian memang harus nulis nih, tapi kalian itu matanya harus menghadap ke pasien. Karena nanti selama KIE, pengawas tetap akan selalu memantau pergerakan kalian selama KIE. Nah, itu benar-benar terjadi. Ini kemarin ya. Jadi stase KIE itu KIE Swamed itu pengawas benar-benar melihat cara kalian berinteraksi dengan pasien. Cara kalian berinteraksi dengan pasien itu dilihat oleh pengawas. Nah, jadi waktu kalian ngobrol dengan PS ini, dengan pemeran standar ini, usahakan mata kalian tuh tertuju ke pasien. Meskipun kalian nggak melihat matanya pasien, bisa lihat di belakangnya, atau mungkin di hidungnya, atau mungkin di jidatnya, di mulutnya, bebas. Pokoknya kalian menghadap ke pasien. Nah, terus gimana Kak nulisnya? Nah, karena kan nanti kalian dikasih buram ya. Kalau mau menulis, ya sebenarnya nggak apa-apa menulis, tapi matanya tetap menghadap ke pasien. Jadi orat-orat aja tuh diburam. Orat-orat aja diburam. Informasi apa yang bisa kalian gali di situ. Orat-orat diburam, terus ketika KIE selesai baru salin di lembar kerja. Nah, ketika kalian mempersilakan pasien duduk tadi, terus silakan ditanya, "Baik Ibu, selamat malam. Perkenalkan dengan saya apoteker Sela yang bekerja di rumah sakit sindrom ini. Ada yang bisa saya bantu?" Nah, nanti ibunya pasti akan menyodorkan resep. "Baik Ibu, saya baca dulu ya Bu untuk resepnya." Sret, kalian baca. Nah, terus kalian konfirmasi identitas pasien. Mulai dari nama, terus alamat, nomor telepon, dan dari dokter siapa itu kalian konfirmasi. Nah, karena di lembar kerja kalian itu sudah ada topik-topik seperti ini harus dilengkapin. Jadi, tadi kan sudah ada tuh di resep, ada nama, ada, alamat, terus ada nomor telepon, tapi kan di situ, nggak ada berat badan, terus jenis kelamin, ini bisa ditulis lah karena dia perempuan berarti P. Alamatnya sudah ada. Berarti kalian harus menanyakan, berat badannya berapa. Itu nggak apa-apa ditanyakan aja. "Oh, kalau boleh tahu Ibu berat badannya berapa ya, Bu?" Gitu aja. Jadi komunikasinya itu seefisien mungkin lah dengan pasien, sesantai mungkin, tapi itu bisa membawa KIE kalian tuh nggak tegang. "Kalau boleh tahu berat badan Ibu berapa ya, Bu?" Nah, misalnya 60 kilo, ya tulis 60 kilo. Nah, terus setelah itu, benar yang disampaikan Umil tadi, kalau ada resep jangan lupa menanyakan 3 prime question. Nah, jangan lupa menanyakan 3 prime question sebelum kalian menyerahkan obatnya. Itu wajib banget sebelum menyerahkan obat. Harus menanyakan 3 prime question. Nah, terus setelah menanyakan 3 prime question ini, selanjutnya kalian bisa menggali untuk data pasien, mulai dari riwayat penyakit, riwayat pengobatan, riwayat alergi terhadap obat-obatan, atau sedang hamil menyusui, nah itu boleh ditanyakan. Selengkap mungkin. Nah, kalau nggak lengkap gimana, Kak? Ya nggak apa-apa, nanti kan, ada format penilaiannya sendiri-sendiri. Paling tidak untuk kolom ini kalian ada jawabannya, minimal 2 atau 3 poin, ada jawabannya. Nah, terus kemudian karena tadi sudah diberikan obatnya, sudah tertulis di situ vaginal dodge, kalian siapkan etiketnya. Nah, tadi setelah ibunya menyerahkan resep, kalian tanya 3 prime question, terus kemudian jangan lupa tuh dikasih etiket, karena di situ disediakan etiket. Tapi kalau nggak disediakan etiket, ya udah nggak usah dibuatkan etiket. Jadi tergantung yang ada di meja kalian. Nah, terus obat yang diserahkan, tadi vaginal dodge ya. Nah, terus kemudian, KIE sekarang. Nah, terus KIE yang baik seperti apa? Tadi Umil sudah benar, cara menjelaskannya dia sudah runtut, mulai dari cara penggunaannya gimana, terus apa-apa saja yang harus dilakukan, cuman masih ada hal penting yang terlewat dari KIE Umil tadi.
hal pentingnya apa? Yang pertama udah pasti harus dijelaskan obat yang akan didapat pasien tuh apa. Nah, terus fungsinya apa? Kalau ada dosisnya, sebutkan dosisnya. Nah, karena di sini dia nggak ada dosisnya, ya sudah. Gini, baik Ibu Santi, terima kasih atas waktunya sudah menunggu. Obat yang diresepkan oleh dokter ini vaginal Dutch ya Bu. Ini isinya antiseptik. Antiseptik untuk, nah tadi kan ada tuh ditulis ibunya kenapa? Untuk kandidiasis, berarti untuk mengobati kandidiasis yang sekarang Ibu alami. Untuk cara penggunaannya, nah kelewat juga tadi cara penggunaannya gimana? Maksudnya apakah semua dari obatnya ini dimasukkan ke dalam dosisnya atau dituang beberapa tuang? Nah, itu kan kelewat tadi belum disampaikan. Nah, itu juga harus disampaikan. Jadi untuk cara pemakaiannya, teman-teman bisa baca di brosur atau literatur yang ada di sana. Baik itu ISO, MIMS, atau apa aja yang ada di sana, biasanya brosur kalau untuk penggunaan obat ini, yang disediakan ya. Yang disediakan. Kalau literatur di luar memang banyak banget, tapi yang disediakan di meja itu apa? Nah, pakai yang ada di meja. Terus kemudian, yang disediakan di meja misalnya brosur. Oh ya udah, berarti untuk mengatasi kandidiasis atau Trichomonas vaginalis, dia dibutuhkan sebanyak 6 tutup botol. Nah, itu bisa kalian peragakan nanti kalau misalnya betadinnya udah dibuka. Caranya gini. Oke Bu, ini Ibu dapat betadin vaginal dose ya Bu, di mana isinya ini adalah antiseptik untuk membantu mengobati kandidiasis yang sedang Ibu alami sekarang. Nah, saya minta waktunya beberapa menit untuk menjelaskan ya Bu. Jadi cara penggunaan dari vaginal dose ini, Ibu bisa melarutkan sebanyak 6 tutup botol betadin ini dimasukkan ke dalam dose. Nah, dose-nya itu yang ini, tunjukin dose-nya. Jadi kalian tuh sambil memperagakan. Jangan cuma disodorkan gini aja, jangan. Tapi sambil diperagakan. Jadi betadinnya nanti dituang dulu ya Bu, sebanyak 6 kali tutup botolnya ini, terus kemudian dimasukkan ke dalam dosnya. Nah, jangan lupa ditambahkan air hangat. Jangan panas ya Bu, nanti akan melukai vagina, jadi ditambahkan dengan air hangat sampai tanda batas ini, tanda batas bawah ini, kerut-kerutan. Sampai tanda batas. Nah, setelah dicampurkan, terus kemudian cara pakai, nah seperti yang Umil jelaskan tadi, cara pakainya itu telungkup, terus kemudian dimasukkan ke dalam vagina sedalam mungkin, terus dipencet-pencet sampai habis. Nah, penggunaannya memang harus dalam malam hari, sebelum tidur, benar-benar sebelum tidur, jadi diusahakan setelah memakai vaginal dose ini, pasiennya sudah tidak melakukan aktivitas lagi. Oke, tuh. Nah, terus jangan lupa, karena kita butuh memberikan terapi non-farmakologis, jadi jangan lupa juga ditanya riwayat kebiasaan pasien tuh gimana. Misalnya dia jarang ganti pakaian dalam, atau mungkin dia sering lembab daerah kewanitaannya. Nah, makanya itu harus kita gali. Supaya apa? Supaya bisa memberikan terapi non-farmakologis. Misalnya dia diketahui jarang ganti celana dalam, atau mungkin daerah kewanitaannya selalu lembab. Maka untuk terapi non-farmakologisnya ya kita berikan saran untuk menjaga area kewanitaan. Jadi sering-sering ganti celana dalam dan juga diusahakan area kewanitaan itu selalu kering. Jangan lembab terus. Nah, kalau lembab nanti akan beresiko untuk ditumbuhi jamur. Oke, terus jangan lupa cara penyimpanan. Ini yang sering kelewat, cara penyimpanan. Apapun obat yang untuk pemakaian yang selain suppositoria, insulin itu disimpannya di suhu ruang ya. Dimana di suhu ruang, insulin setelah digunakan juga di suhu ruang. Cuman kalau untuk supo, nah itu di suhu pintu kulkas. Kalau obat-obatan lain disimpan di suhu ruang. Nah, obatnya ini bisa disimpan di suhu ruang. Terus kemudian kalau ada misalnya setelah penggunaan obat betadinnya sampai habis tapi nggak kunjung membaik, nah kalian juga berikan solusi. Kalau misalnya nanti betadinnya sudah selesai, sudah habis digunakan tapi masih juga belum kunjung membaik, silahkan nanti menghubungi dokter lagi ya Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke saya di apotek ini atau menghubungi nomor di bawah ini. Kasih aja pura-pura kasih aja nomor telepon. Nah, terus jangan lupa untuk
apalagi ya, tadi untuk pasien itu sudah ini, setelah terapi non farmakologis, terus kemudian pasiennya diminta untuk mengulang kembali yang kalian jelaskan. Takutnya nanti dia ada salah persepsi. Nggak apa-apa, minta aja ngulang. Jadi, kalian bisa informasikan ke ibunya seperti ini. Baik, tadi informasi bisa saya jelaskan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Nah, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, barangkali boleh diulang lagi informasi yang sudah saya sampaikan, barangkali ada yang kelewat atau ada yang perlu saya koreksi. Nah, terus nanti ibunya menjelaskan kembali, pasti PS-nya mau menjelaskan kembali. Nah, setelah PS-nya menjelaskan kembali, terus sudah penutupannya tadi Umil sudah benar, penutupannya, terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, itu benar. Oke, sudah sampai situ. Nah, usahakan mulai dari ngisi sampai kalian selesai KIE itu adalah, sampai sebelum 3 menit terakhir. Jadi 6 menit itu cukup untuk menggali informasi, terus KIE, dan juga sampai penutupan. Nah, 3 menit terakhir manfaatkan untuk mengisi lembar kerja. Nih, lembar kerja ini. Karena nanti penilaiannya juga banyak di lembar kerja ini. Nah, mulai dari menuliskan identitas pasien, terus kemudian dia itu riwayat pengobatan, riwayat penyakit, gaya hidupnya gimana, terus kemudian dia bisa memberikan etiket, terus dia memberikan informasi terkait terapi non farmakologis, dan juga sikap perilaku profesionalnya jalan, maka itu dapat nilai yang baik. Nah, kenapa kok di stase konseling ini banyak nilai sikap dan perilaku profesionalnya? Ya karena kita berhubungan langsung dengan pasien. Nah, makanya lebih banyak poin di sikap dan perilaku profesionalnya. Nah, itu. Bentar ya, nafas dulu, guys. Oke, Kavi, ada yang mau ditanya, Kavi? Kak, mau tanya, kan tadi di bagian riwayat atau kebiasaan itu ya. Nah, ini kan karena obatnya dia bersifat sensitif, terus gimana tuh Kak cara ngomongnya ke pasien misalnya mau tanya, ya masa nanti tanya itu jarang ganti celana dalam ya pasien gitu Kak. Oh ya Ada gini, cara ngomongnya yang ngomong. sopan. Jadi cara ngomongnya tuh gini, mohon maaf Ibu, kebiasaannya seperti apa ya yang berhubungan dengan kewanitaan? Itu. Oh, oke Kak. Ya, Agak rancu jangan Kak. ditodong. Iya, Sensitif jangan ya. langsung ditodong, soalnya itu sensitif, benar, jangan ditodong. Jadi, bahasanya itu gunakan bahasa yang paling sederhana lah, yang paling sederhana yang tidak langsung menjurus. Jadi gini, kayak misalnya tadi kan berhubungan dengan kewanitaan, baik sebelumnya Ibu, apakah saya boleh tahu kebiasaan untuk area kewanitaannya seperti apa? Nah, kalau ibunya mulai mengarah ke area sensitif, nanti boleh ditimpali. Apakah daerahnya sering lembab ya, Bu? Gitu. Nah, itu boleh. Jadi, teman-teman tuh boleh menanyakan, tapi bahasanya tuh ya sesederhana dulu. Jangan langsung menodong gitu, nanti nggak sopan jatuhnya. Oke Kak, makasih. Nah, kalau untuk penggunaan vaginal dose itu boleh ditanyakan apakah pasiennya sudah menikah atau belum, itu boleh, karena nanti berhubungan dengan KIE ya. Kalau Umil tadi anggapannya dia sudah menikah karena udah 28 tahun mungkin ya. Nah, itu jadi boleh minta bantu suami. Nah, ditanyakan apakah sudah menikah atau belum tuh boleh, tapi kasih maaf sebelumnya. Maaf Ibu, apakah sudah menikah atau belum? Karena itu nanti akan berhubungan dengan konselingnya. Kalau sudah menikah bisa minta bantuan suami, kalau belum menikah ya ibu atau adik perempuan atau ibunya sendiri, kakaknya sendiri gitu. Lembar kerja diisi saat akhir apa bisa langsung diisi sembari menanya pasien? Boleh diisi sembari menanya pasien, tapi matanya harus tetap menghadap pasien. Matanya ini harus menghadap pasien. Karena kalau nggak menghadap pasien tuh nggak sopan. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, banyak, Pak. Mana dulu nih? Faik dulu ya, Faik. Iya, Faik, gimana? Izin Kak, mau konfirmasi. Kan tadi pada saat Umil melakukan KIA itu kan ada screening resep ya Kak? Bang Jack. Nah itu untuk pertanyaan kita tanya nama, terus alamat, itu pakai pertanyaan terbuka atau kita langsung menyebutkan namanya ya Kak? Nah, itu itu ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Faik. Oke, aku jawab ya Faik. Jadi tadi kan karena di resepnya itu sudah tertulis jelas
nama, umur, alamat, nomor teleponnya sudah tertulis jelas, itu nggak usah ditanyakan, nggak apa-apa. Jadi tadi untuk cross check resepnya, nah kalau sudah tertulis jelas gini, boleh digunakan untuk cross check resep. Jadi kamu pastikan, baik saya terima dulu, apakah benar ini dengan Ibu Santi, umur 28 tahun, dari dokter ini, alamatnya ini, nomor telepon ini, itu boleh gitu. Nah kalau ditanyakan ke pasien itu yang nggak ada di sini. Jadi contohnya yang ada di lembar kerja tapi nggak ada di bawah sini adalah berat badan. Nah berat badan tuh tanyakan aja. Kalau jenis kelamin ya nggak usah lah tanya, ibu jenis kelaminnya apa? Nggak usah. Karena kamu tahu kan yang datang tuh ibu-ibu pasti perempuan. Kalau yang datang bapak-bapak berarti ya laki-laki. Nah jangan lupa dikonfirmasi ini obatnya untuk ibu sendiri atau untuk orang lain. Gitu. Kalau sudah ada nggak usah ditanyakan. Gitu Faik. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Faik. Sylvia, oke Sylvia, gimana Sylvia? Kak, izin bertanya, Ya, boleh. kalau mengenai soal medikasi, Kak, Mhm. misalkan pasiennya itu datang tanpa resep ya, Kak, ya. Terus ada Mhm. dia tuh ngeluh sariawan, tapi yang tersedianya itu Nystatin drop, kan itu obat keras ya, Kak. Itu kita Mhm. ngasih obatnya gimana ya, Kak? Terima kasih. Baca doa. Baca doa. Kita sebagai apoteker itu nggak semua obat nggak boleh diberikan. Jadi kita tuh masih bisa memberikan obat-obat, termasuk obat-obat golongan keras. Nah, obat-obat golongan keras atau antibiotik tuh boleh, tapi kita harus membaca doa. Contohnya omeprazol. Omeprazol itu kan obat keras, tapi kita sebagai apoteker kita tetap bisa memberikan, tapi jumlahnya terbatas. Nah, untuk omeprazol maksimal 7 tablet. Kalau untuk Nystatin di dalam doa itu 1 flash. Jadi, kamu boleh memberikan Nystatin cuman 1 flash aja. Itu boleh. Nah, cara memberikannya gimana? Baca doa. Di doa itu ada daftar obat wajib apotik yang boleh diserahkan ke pasien, itu apa aja, jumlahnya berapa, itu ada di situ. Nah, kamu baca di situ, yang boleh kamu serahkan berapa. Skabimid kan juga obat keras, tapi kita boleh memberikan ke pasien. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi literaturnya tuh di doa, ada di meja kalian. Tapi misalkan obatnya tuh nggak ada di doa, Kak, jadi si Nystatinnya tuh nggak ada di doa, Kak. Itu gimana ya? Mhm. Nah, Soalnya kalau waktu pasca internal ada yang kayak gitu. Nah, pilihannya selain Nystatin apa? Nggak ada, Kak. Jadi pasiennya tuh ngeluh mah sama sariawan. Kalau untuk mahnya Mhm. dikasih, Sucralfate sama Mhm. sama untuk obat sariawannya tuh cuma ada Nystatin drop aja, Kak. Nah Sedangkan Nystatin itu nggak masuk doa. Kalau misalkan ada soal kayak gitu gimana ya, Kak? Nah, kalau obatnya ada di situ berarti obatnya memang diberikan untuk pasien, kecuali di situ ada pilihan lain. Nah, misalnya di situ ada Nystatin, terus satunya di situ ada obat untuk sariawan apalagi ya, selain Nystatin, misalnya GOM atau yang berlogo hijau. Nah, itu ada berarti, bisa diserahkan yang lain. Tapi kalau cuma ada Nystatin, berarti Nystatin yang diberikan. Nah, berarti itu harusnya ada literatur lain yang mengatakan kalau misalnya pasien itu boleh minum Nystatin, tapi harusnya ada di situ. Untuk penyerahan obat. Makasih, Kak. Oke, terakhir nih Chandra, gimana Chandra, ada yang mau ditanyakan? Kak mau nanya, kan untuk penggunaannya itu kan dibantu sama alatnya itu kan si vaginal dodge-nya itu. Mhm. Mhm. Itu tuh kalau di kampus saya tuh biasanya tuh beda gitu kan Kak alatnya yang ada tanda A, B sama C-nya itu. Nah, Oh. itu tuh apa namanya? Kan dia tadi infeksi kandidiasis. Iya. Nah, mau nanya si alatnya ini tuh sampai masuk atau cuman dibersihin di area luarnya itu aja, Kak? Soalnya kan untuk cara pembersihannya juga kalau nggak salah tuh dari bawah ke atas atau atas ke bawah atau gimana gitu? Dari bagian vagina ke anus Iya. pembersihannya. Nah, untuk alatnya tuh sampai masuk, Dek. Karena kan yang dibersihkan itu yang bagian dalam vagina ya. Jadi alatnya ini dimasukkan, memang dimasukkan karena untuk membersihkan bagian dalam vagina. Nah, biasanya vaginal dodge ini kebanyakan diresepkan untuk wanita-wanita yang sudah menikah sih. Itu cara penggunaannya. Terus kalau untuk alatnya, di kampusnya adanya ABC. Kalau untuk OSCE nasional itu biasanya serentak sih, Dek. Jadi kalau misalnya di kampus daerah Jakarta itu vaginal dodge-nya gini, di kampusnya daerah Semarang juga gini. Jadi biasanya untuk apa namanya, obat-obatan gini tuh serentak sama. Yang aku tahu ya, kecuali alat.
kecuali alat. Kalau alat itu tergantung laboratorium masing-masing. Misalnya pH itu ada yang pH-nya langsung stick gini, atau mungkin ada yang kabelnya. Nah, itu beda-beda tergantung kampus. Tapi kalau obat-obatan gini biasanya untuk satu Indonesia yang melakukan OSCE itu sama. Kalau yang kayak gini tuh dia nggak ada tandanya ya, Kak? Nggak ada, ini pakai tutup botol tadi cara pakainya. Pakai tutup Oh. botol, terus dia ditambah air hangatnya sampai yang sini nih, yang batas bawah ini sebelum keret-keretannya itu. Untuk obatnya ditambahinnya berapa sendok atau berapa takarannya gitu, Kak? Iya, sesuai aturan pakainya aja. Kalau Oh, untuk infeksi jamur itu dia butuh 6 tutup botol. oke, Kak, makasih. Sama-sama. Kak, kalau mau baca literatur untuk cara penggunaan, bilang ke pasien pada saat kapan dan gimana. Bilangnya gini, Anissa. Jadi kamu bilangnya itu waktu kamu mau screening resep. Nah, setelah screening resep, tadi kan kamu minta waktunya sebentar. Baik, saya minta waktunya sebentar ya Bu untuk menyiapkan obat. Nah, itu waktu yang tepat untuk membaca literatur. Jadi setelah kamu terima resep, kamu pastikan kalau pasiennya benar, kamu pastikan kalau itu pasiennya yang menerima itu dia sendiri atau mungkin untuk saudaranya. Setelah itu baru kamu minta waktunya untuk screening resep dan sekalian baca literatur. Itu caranya. Oke, sudah ya. Sudah untuk materi KIE. Terus akan kita lanjutkan. Nah, ini ada tadi poin-poinnya, sama ya poin-poinnya kayak yang tadi. Kalau misalnya teman-teman bisa semua, ya dapat 3. Kalau bisa cuma beberapa, ya 2. Kalau bisa cuma 1, ya 1. Kalau nggak bisa sama sekali, ya 0. Maka dari itu, untuk masing-masing stase, usahakan kalian bisa menjawab. Usahakan kalian bisa menjawab. Sekecil apapun itu, sesedikit apapun, tetap bergerak. Karena OSCE itu hubungannya sama gerakan. Apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah. Karena di situ sekecil apapun kegiatan kalian, kalian dapat poin di situ. Nah, makanya jangan sampai satu stase itu nilainya 0 banget. Jangan sampai. Paling enggak kalian dapatlah untuk sikap perilaku profesional, perkenalan. Nah, perkenalan nih yang biasanya sering lupa perkenalan, terus penutupannya. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, supaya mendapatkan poin untuk masing-masing stase. Nah, terus yang selanjutnya, kita ke fase distribusi obat, penyimpanan, penerimaan dan penyimpanan. Oke. Nah, tujuannya itu kandidat mampu nah kita lihat dulu nih. Kategori praktek kefarmasiannya, kita diminta untuk melakukan penyimpanan, penyaluran, dan pemusnahan. Ada salah satu di antara ini, antara penyimpanan, penyaluran, atau pemusnahan. Nah, tujuannya apa? Ternyata dia itu diminta melakukan pengumpulan data, penetapan masalah, penyelesaian masalah, pencatatan pelaporan, komunikasi efektif, dan sikap perilaku profesional. Ini agak panjang ya kalau stase gini, karena biasanya kalau yang nggak berhubungan dengan CS itu memang lembar kerjanya banyak, karena 10 menit. Nah, skenarionya apa nih di sini? Jadi skenarionya itu teman-teman diminta untuk menerima barang dari PBF dengan rincian obat sebagai berikut. Nah, ini rinciannya. Rinciannya gini, jadi kalian tuh pesen obat, terus yang datang ini FG-Troches, Bisoprolol, vitamin B12, sama Samol sirup. Lakukan pemeriksaan antara dokumen dan produk obat yang diterima dari PBF, lakukan analisis bila terdapat masalah dalam pemeriksaan produk dan dokumen yang diterima, lakukan penerimaan dan penyimpanan obat, terus dokumentasikan penyimpanan masing-masing obat. Oke. Nah, obat yang datang tuh ini. Ada FG-Troches, jumlahnya 2 box, nomor batch-nya sekian, ED-nya sekian. Bisoprolol dosis 5 mg sebanyak 2 box, nomor batch-nya sekian, ED-nya sekian. Vitamin B12 IP, jumlahnya sekian, nomor batch sekian, ED-nya sekian, dan Sanmol sirup. Nah, kalau menghadapi stase seperti ini, jangan lupa untuk cek lembar kerjanya ada berapa. Nah, balik lagi ya, lembar kerjanya ada berapa, itu lagi-lagi jangan lupa dicek. Oke, nah terus setelah melihat obatnya ada ini, terus kalian bisa langsung lompat nih ke lembar kerja pertama. Nah, sebelum masuk ke lembar kerja,
Mana lembar kerjanya? Nah, lembar kerjanya kalian itu diminta untuk mencocokkan dulu antara SP, dokumen-dokumen, berarti dokumen-dokumen untuk penerimaan obat ada apa aja? Nah, pasti di situ kan ada SP, dicocokkan sama SP, sama faktur. SP, faktur, dan juga fisik yang datang. Itu kalian cocokkan. Apakah dia sudah sesuai atau belum? Pertama, cek SP-nya dulu. Lihat SP-nya. SP-nya kalian pesen itu adalah FG Troches 2 box. Bisoprolol 2,5 mg 2 box. Vitamin B12 IP 12 botol. Sunmol sirupnya 10 botol. Oke, aku ulangi satu kali lagi. Yang dipesan itu FG Troches 2 box, bisoprolol 2,5 mg 2 box, vitamin B12 IP 12 botol, sunmol sirupnya 10 botol. Nah, terus ini fakturnya. Fakturnya itu karena tadi barang yang datang itu yang ini, nah ini adalah fakturnya. Nah, ini datang. Nah, terus kemudian lembar kerja kalian itu adalah menandatangani faktur. Oke, kira-kira kalian bisa melihat nggak dari barang yang datang tadi sama SP-nya? Kira-kira ketemu masalah nggak di situ? Kalau ada yang ketemu masalah, coba open mic. Apa masalahnya? Masalah Dosis bisoprolol. Nah, dosis bisoprolol. Kenapa dosis bisoprololnya? yang datang 5 mg, Ya, yang di betul. SP itu 2,5. Nah, berarti kan ada masalah di situ. Nah, kemudian teman-teman melakukan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalahnya gimana? Oke, karena SP-nya 2,5, sedangkan bisoprololnya datang tuh 5 mg, maka yang harus kalian lakukan apa kalau misalnya terjadi masalah kayak gini? Retur. Ya, surat penolakan barang atau surat retur barang ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya di meja kalian nih hanya ada SP sama hanya ada faktur. Nah, berarti kalian harus minta ini ke penguji atau ke PS yang ada di situ. Pak, ini ada saya mau minta surat penolakan barang atau surat retur barang. Nah, itu diminta kalau misalnya nggak ada. Berarti ini masuknya ke lembar kerja 2. Yang awal tadi SP sama fakturnya itu lembar kerja 1. Oke, pertama ini ditandatangani dulu, terus kemudian dikasih notes kalau bisoprololnya salah dosis. Nah, untuk stase-stase yang seperti ini, kadang-kadang itu ada pemeran standarnya, kadang-kadang itu tidak. Jadi pemeran standar di sini bisa jadi dia sebagai kurir. Dia yang nganter ini. Terus waktu kalian ngecek mencocokkan dengan faktur, ternyata kan ada yang salah. Nah, kalian bisa tuh konfirmasikan dengan kurirnya. Atau mungkin bisa juga ini kalian harus konfirmasi langsung dengan apoteker penanggung jawab PBF sesama sejawat. Oke, coba contoh kalau misalnya ini kasusnya dia itu ada masalah barang ini, terus kalian diharuskan komunikasi ke apoteker penanggung jawab PBF tempat kalian memesan. Oke, siapa yang mau jadi sukarelawan untuk praktek hubungan antar profesional? Ayo, siapa yang mau coba jadi apoteker? Telepon sesama sejawat kok. Teleponnya sesama apoteker. Telepon mengkonfirmasi kalau misalnya obatnya itu salah. Siapa yang mau coba? Izin mungkin saya, Kak. Oke, boleh. Nurmalis ya, silahkan. Aku yang jadi apoteker PBF, Nurmalis yang jadi apoteker apotik yang menerima barang. Oke, silahkan. Halo. Apakah Halo. benar dengan ini PBF sindrom? Iya, benar. Iya, gimana ya, Kak? Ya, iya Kak, ini saya apoteker penanggung jawab dari Apotik Sindrom. Ya. Iya Kak, saya mau konfirmasi. Kan saya buat SP di tanggal kemarin saya ada pesan barang pakai SP-nya di tanggal 13 ya Kak. Di situ Ya. ada 4 item. Nah, saya mau konfirmasi yang di nomor 2 ya Kak. Ada bisoprolol yang 2,5 mili. Nah, itu saya kan pesannya 2.
Nah, ini ada barangnya datang, terus yang datang itu bisoprolol 5 mili. Nah, ini salah dosis, Kak. Kita mau konfirmasi, ini kita bisa retur langsung langsung ke pengantar barangnya atau gimana ya, Kak? Oh iya, titipkan ke kurirnya sekalian aja, Kak, sama surat returnya ya, Kak. Oh, baik, Kak. Terima kasih ya. Ya, nanti untuk fakturnya dicoret aja ya, Kak, kasih keterangan salah barang. Oh, baik, Kak. Nanti untuk faktur revisinya diantarkan kapan ya, Kak? Mungkin 2 hari dari sekarang lah kurang lebih. Baik, Kak. Terima Ya. kasih ya, Kak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Nah, gitu ya. Oke, untuk hubungan antar profesional ini kalau misalnya ke sesama sejawat apoteker itu memang lebih mudah ya, maksudnya dia kan lebih apa ya, karena kita sejawat, seperjuangan. Nah, kalau sama dokter nanti untuk komunikasinya biasanya lebih ini lagi, lebih apa ya, kita menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Nah, kalau sama apoteker tadi udah baik ya untuk normalis. Jadi pertama jangan lupa perkenalan, terus mengkonfirmasi, "Perkenalkan saya dari Mustika, salah satu, dari apoteker penanggung jawab Apotek Sindrom. Saya mau mengkonfirmasi untuk surat pesanan tanggal 13 yang saya pesan untuk PBF Hebat Multijaya ini, ada 4 item. Nah, namun ketika barang datang itu ada salah satu item yang salah dosis, bisoprololnya. Jadi bisoprololnya itu yang saya pesan 2,5, tapi yang datang ternyata 5 miligram. Nah, kira-kira untuk saran uh, kira-kira ini saya bisa retur langsung saya bisa retur langsung lewat kurir atau gimana saran dari Ibu apoteker gitu. Terus nanti bisa ditanyakan sarannya gini gini gini. Tadi udah dikasih saran untuk fakturnya bisa dicoret aja. Nah, dicoret aja salah barang, kasih keterangan salah barang. Nah, gini. Nah, misalnya gini. Nah, kalau untuk keadaan ini kita sesuaikan aja. Pokoknya kita sesuaikan aja kondisinya dengan yang ada di lapangan waktu OSCE itu. Karena memang ya teman-teman, literaturnya banyak. Terus kita juga dalam mengerjakan masing-masing komponen itu kan memang berbeda-beda. Nah, kita sesuaikan dengan instruksi yang ada di situ apa. Kita ikuti aja. Karena instruksi yang ada di situ itu berhubungan dengan nilai. Dah, kalian tuh di sini mengajar nilai. Jadi, usahakan sebaik mungkin sesuai dengan instruksi yang ada di situ. Kalau tadi diminta untuk mencoret, ngasih keterangan salah dosis. Nah, kasih aja di situ keterangan salah dosis, tanda tangan, stempel. Jangan lupa stempel. Jangan lupa stempel karena itu masuk sikap perilaku profesional. Kalau di situ ada stempel, bubukan stempel di situ. Jangan sungkan-sungkan tulis nama kalian. Misalnya APT nama kalian siapa? Karena namaku Sela ya tak tulis Sela, APT Sela gitu. Kasih stempel. Nah, terus kemudian kalian ternyata di meja ini tidak menemukan surat retur. Nah, surat returnya minta ke pengawas atau kalau ada di situ selain pengawas misalnya minta ke laboran, ya boleh minta ke laboran, tapi biasanya yang pegang lembar kerja ini pengawas. Jadi silakan minta ke pengawas. Pak, boleh saya minta surat retur? Bu, saya boleh minta surat retur? Nah, terus nanti dikasih. Terus kalian tulis di situ. Nah, di sini tulis dengan lengkap. Jadi terjadi masalah penerimaan barang misalnya dari Apotek Sindrom. Nah, tadi lupa ya nggak masukkan nomor surat. Nah, nomor surat pesanannya misalnya 001. Tanggal diterimanya besoknya 14/7/2024. Nah, rinciannya 1, nomor dokumen berarti nomor fakturnya. Misalnya ini. Nah, tulis nih nomor fakturnya di sini. SJ garis dalalaleng. Nama barang yang salah itu adalah bisoprolol. 2, yang datang 5 mg. Jenis permasalahan salah dosis. Diminta bisoprolol 2,5. Keterangan, nah tadi retur barang. Nah, apoteker penerima, tanda tangan kalian. Jangan lupa nama terang. Kalau ada di situ stempel, kasih stempel di situ. Kalau ada stempelnya, stempel di situ. Nah, itu masuk sikap perilaku profesional. Terus, setelah kalian menerima barang ini,
Nah, terus masih ada nih selanjutnya. Ternyata tadi pengawas kalian itu nggak ngasih surat tender aja, tapi sekalian ngasih kartu stok. Nah, berarti kalian harus mengisi nih penyimpanan. Tadi berarti penerimaan dan penyimpanan. Oke, barang yang datang FG Troches. Tulis tanggal kalian ujian. Tanggal kalian ujian misalnya tanggal 20 Juli 2024 masuk 2 box. Atau kalau mau dijumlahkan dalam tablet, nah berarti misalnya 20 strip. Tablet atau strip. Nah, itu tinggal lihat contoh sebelumnya aja. Kalau untuk pengisian kartu stok pasti di atasnya itu sudah ada contohnya. Jadi misalnya dia satuannya dalam strip atau dalam box. Nah, itu ada. Misalnya di sini ada keterangannya dalam strip. Ya udah kalian sesuaikan dalam strip. Masuk 20 strip, keluarnya 0, sisanya 20 strip. Parafnya paraf kalian. Nah, itu yang FG Troches. Ada lagi nih tadi, selain FG Troches, bisoprolol. Nah, karena tadi bisoprolol salah, berarti ini nggak usah diisi. Karena kan belum datang. Nah, terus B12 IP juga ada. Tulis tanggalnya. Kalian ujian. 27-24. Masuk 12 botol. Keluar 0. Sisa 12 botol misalnya. Atau flash. Paraf. Terus satu lagi, sunmol sirup. Sunmol sirup. Nah, tanggal kalian menerima 20. Masuknya berapa? 10 flash. Keluar, sisanya 10 flash. Nah, terus diparaf. Nah, ini masing-masing untuk masing-masing paraf ini jangan sampai lembar kerja ini jangan sampai kelupaan di paraf. Karena dia ada posisi paraf di situ. Nah, itu deh. Oke, kayaknya ada banyak yang mau bertanya nih. Oke, Yohana, coba Yohana, kenapa Yohana? Ini Kak, yang bagian lempar kerja pertama tadi Kak, yang peraturan. Ya. Oh, yang lembar kerja keduanya. Itu Kak, yang bagian nomor dokumen itu yang mana Kak? Nomor fakturnya atau surat Ini. pesanan? Karena kebutuhan kemarin. Mana yang Oh, ini? Kak, yang nomor fakturnya ya Kak? Iya, karena kan ini kan kalian kan ngereturnya di sini. Jadi nanti biar PBF-nya merevisi nomor dokumen, ya nomor fakturnya ketika nomor datang. Terus kan Kak, misalnya kan seandainya form peraturan itu dikasih kurir. Nah, itu yang berarti kan kita belum dapat tuh lembar kerja kedua yang penyimpanan. Berarti kita minta langsung lagi ke pengawasnya ya Kak. Nah, pengawasnya ya, ngasih dua-duanya ini lembar kerja kedua sekalian dibarengi sama ini kartu stok buat nerima. Itu. Jadi biasanya pengawasnya tuh langsung ngasih kalau misalnya dalam satu kesatuan itu langsung dikasih semua sama pengawas. Tapi kalau nggak gitu teman-teman bisa baca lagi nih di atas. Nah, tadi disuruh ngapain? Udah deh dia analisis terdapat masalah, oke sudah selesai. Lakukan penerimaan dan penyimpanan obat. Nah, penerimaan tadi kan sudah, penyimpanannya sudah belum? Penyimpanannya dalam bentuk apa ini? Nah, berarti ternyata harus didokumentasikan masing-masing obat. Nah, ini kan sudah ada perintahnya di tugas ini. Makanya tugas ini harus diperhatikan baik-baik. Karena di sini sudah dijelaskan kalau teman-teman tuh harus mendokumentasikan penyimpanan dari masing-masing obat. Contohnya ya pada kartu stok tadi. Gitu sih, Yohana. Kasih Kak. Oke. Coba Zaha, kenapa Zaha? Kak, izin bertanya. Kan itu si bisoprolol itu kan dalam satu faktur yang sama ya Kak. Itu apakah berarti cuma bisoprolol doang ya Kak yang ditolak? Apakah semua faktur itu nggak usah kita terima karena ada yang salah? Itu masih bingung sih Kak di sini tuh. Katanya ada yang bilang kalau misalnya di satu obat nggak cocok tapi dia dalam satu faktur yang sama itu dikembalikan aja. Terus ada juga yang bilang terima aja. Itu gimana sih Kak? Bingung. Nah, kalau misalnya yang salah jenis satu obat, maka ya yang ditolak itu yang bisoprolol aja, yang dikembalikan yang bisoprolol aja. Atau kalau nanti kamu ragu di OSC itu mintanya kalau ada salah ini harus dikembalikan semua atau salah satu, tanyakan waktu hubungan antar profesional tadi, tanyakan. Berarti ini obatnya bisa saya kembalikan bisoprolol aja atau semuanya? Nah, gitu. Tanyakan aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kamu ragu. Tapi kalau misalnya kamu nggak ragu, untuk penolakan itu cukup yang salah.
karena nanti ada revisi faktur. Kak, biasanya kan itu tadi di tugas atasnya itu kan nggak ada disuruh komunikasi efektif dengan apoteker sejawat ya Kak. Nah Ada ini. kemarin tuh aku tuh cuman ada si kurirnya doang. Terus kan aku tanya ya, ini gimana ya? Aku nanya, maksudnya mau ditolak semua atau gimana gitu. Terus dia bilang saya cuman kurir doang. Jadi dia tuh nggak bisa jawab. Jadi Nah, bingung. Terus saya mau tanya juga, bisa nggak ngomong sama ininya? Nggak bisa. Dia tuh saya cuma kurir doang. Dia cuma bisa jawab itu iya, doang ya Kak. emang biasanya gitu kalau Bingung. sih. Nah, kalau kayak gitu, nanti kalau misalnya kurir doang, kan kamu ini apoteker, salah satu 10 star pharmacist itu kan decision maker. Kamu adalah sebagai penentu keputusan. Berarti kalau misalnya di situ nggak ada jalan keluar, ya berarti kamu putuskan aja apa yang menurutmu benar. Nah, itu percaya diri aja. Kalau di OSCE itu kuncinya cuma percaya diri, yakin. Percaya diri, pede, penyampaiannya lancar, tanpa AE-AE. AE juga nggak apa-apa sih, asalkan lancar. Terus kemudian kamu tuh menghadap pasien, menatapnya itu fokus, terus memberikan empati. Nah, kuncinya itu. Nilai sikap profesionalitasnya tinggi. Kalau kayak misalnya tadi kurirnya nggak tahu apa-apa, ya udah karena dia memang kurir nggak bisa disalahkan. Ya udah berarti posisi di sini yang bertanggung jawab ya kamu sebagai apoteker penanggung jawab. Lakukan tugasmu sebagai decision maker. Gimana nih baiknya? Nah, kalau biasanya yang kita lakukan ya kita meretur yang salah aja. Itu sih Oke Zaha. Kak, terima kasih. Sama-sama. Makasih Oke, Kak. Adam. Kenapa Adam? Izin bertanya Kak, misalnya gini, kan kita pesan obat itu sesuai SP ada yang misalnya reguler sama OOT nih. Nah kalau Ya. seandainya pada saat penerimaan itu ternyata ada yang nggak sesuai misalnya di reguler 1 sama di surat yang pemesanan prekursornya 1. Nah itu untuk surat penolakannya itu apakah kita digabungkan menjadi satu atau kita kasih surat penolakannya itu sesuai dengan SP-nya ya Kak? Surat penolakan bisa satu aja, asalkan dia tabelnya cukup. Nah, Oke. karena kan dia ada nomor dokumen beda-beda kan. Biasanya kalau misalnya obat yang kamu minta, misalnya kamu pesen psikotropika atau narkotika sama obat reguler. Nah, yang nggak cocok obat reguler sama narkotika. Berarti kan kamu harus ngatur 2 barang nih. Berarti kamu jadikan satu, cuma nomor dokumennya beda karena nanti fakturnya kan beda untuk obat narkotika sama obat reguler. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi. Ada lagi nih siapa nih? Kavi. Apa Kavi? Kak, berarti kan kalau misalnya ada retur gitu, terus SP-nya itu tetap ditandatangani apa gimana Kak? Dicoret terus ditandatangani tetap? SP apa faktur? Fakturnya. Nah, fakturnya tadi kan setelah konfirmasi itu tetap diterima, tapi dikasih notis kalau bisoprololnya itu salah dosis. Nah, jadi kalau udah dikasih notis gini, nanti minggu depannya kan barangmu yang benar itu kan digantiin, sekalian ganti fakturmu. Nah, fakturmu nanti akan diganti dengan yang baru. Cuman untuk penerimaan sebagai tanda kalau 3 obatmu ini udah benar, kamu tetap harus tanda tangan. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke. 2 lagi ya, Faik sama Simforosa. Faik dulu. Gimana Faik? Oh, baik Kak, izin tanya lagi Kak. Boleh. Kan kemarin di kampus tuh sempat ada pembahasan kalau misalkan kasusnya ini yang datang obatnya bukan obat reguler biasa, cuma kalau yang datang tuh vaksin Kak. Nah, kalau vaksin ini misalkan dia itu ada kecacatan, misalkan ada yang dia suhunya misalkan di luar, BVM-nya. nah itu apakah kita prosedurnya sama dikembalikan langsung atau kita tahan dulu yang ini nunggu dibalikan baru kita balikan yang memang catat gitu Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai ya langsung kembalikan aja. Kalau misalnya kamu lihat tuh dari VVM-nya, kalau dari VVM aja udah gak memenuhi persyaratan, ya udah langsung retur aja. Kan vaksinnya udah nggak bisa dipakai. Buat apa di hold juga? Langsung aja kembalikan. Oh ya, baik Kak. Ya. Soalnya kemarin ada sempat juga diberitahu misalkan ditahan dulu karena takutnya nanti kurirnya itu mungkin amit-amitnya main ini Kak, takutnya tuh dibalik kayak dia ngomongnya ini udah diganti yang baru padahal tuh masih sama pakai yang kemarin dibawa lagi gitu Kak. Oh, takutnya kurirnya nakal gitu. Iya, gitu. Oh, kalau kayak gitu masalahnya
Ya nggak ada sih kurir nakal di OSCE itu, nggak sempet ya ngurus kurir. Tapi Nggak kalau takutnya misalnya itu aja Kak, kejadian korbannya seperti juga. itu, ya Oh kalau iya. misalnya kejadian seperti itu, ya itu tadi, karena tadi kan konfirmasi ya, konfirmasi dulu. Jadi kamu konfirmasi, tetap kamu konfirmasi kalau misalnya ini obatnya bermasalah, rusak, obatnya rusak. Jadi saya harus melakukan retur. Jadi antara kamu penerima barang dan pengirim barang itu ada info. Kamu sebagai penerima barang ini menerima kalau barangnya itu nggak sesuai. Terus si pengirim barang juga harus tahu ternyata kalau barang yang dikirim itu bermasalah. Nah, terus kamu menginfokan kalau kamu mau mengajukan retur. Dah gitu. Oh iya, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, dah terakhir Simforosa, gimana Simforosa? Terima kasih Kak, izin tanya Iya. untuk konfirmasi kembali. Terkait terkait nama sama paraf di faktur sama di terminal. Izin tanya itu kan di surat pesanan ada nama apotekernya. Apakah nanti di nama dan paraf di faktur itu mengikuti nama apoteker yang ada di surat pesanan atau pakai nama kita sendiri Kak? Karena ada yang bilang mengikuti nama yang di surat pesanan, tapi ada juga yang bilang menggunakan nama kita sendiri Kak. Yang penting ada parafnya. Dah, aku kasih tahu ya. Yang penting ada parafnya. Nah, kalau karena ini yang ujian tuh kalian, jadi kalian aja yang paraf kalian aja. Karena di penilaian ini ya, di penilaian ini isinya itu berbunyi kalau misalnya kalian itu harus membubuhkan paraf, bukan harus meniru paraf yang ada di SP. Nah, jadi membubuhkan paraf. Yang penting ada parafnya. Itu poin yang dinilai. Nah, parafnya ini paraf siapa? Karena kalau di OSCE nasional itu pasti sama. Jadi kalau parafnya itu paraf kalian, berarti dari dokumen satu dan dokumen lainnya itu pasti sama. Oke, sudah teman-teman. Sudah ya teman-teman, aku sudah ini menjelaskan materi tentang penerimaan barang di fase distribusi, terus ada di industri, terus ada juga di komunitas clinical science. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh chat aku langsung aja ya. Nanti kalau misalnya aku longgar, nggak ada kerjaan, aku pasti jawab. Cuman maaf kalau yang kemarin-kemarin ngechat masih terpendam-pendam belum terjawab itu karena yang masuk ratusan ya tiap hari. Beneran ini mah aku jujur ratusan setiap hari, jadi aku harus menjawab satu persatu. Nah, jadi kalau misalnya mau ada yang dibingungkan atau mau minta file-file contoh latihan OSCE, mau minta literatur, boleh nanti tanya ke aku ya, boleh PC atau boleh juga di grup. Nah, oke, segitu dulu teman-teman yang bisa aku sampaikan untuk materi OSCE kali ini. Ya, gimana? Siapa ini? Maaf ya Kak, boleh tanya satu soalan Kak ya Kak? Apa? Jadi gini Kak, kalau misalnya case-nya itu penerimaan barang di industri. Nah, suatu Industri? Iya. Industri? Iya. Terus? Industrinya itu nerima barang dari supplier, menerima bahan baku dari supplier. Nah, terus dia tuh nerima 2 bahan baku. Nah, satunya itu memenuhi COA, satunya itu enggak. Nah, itu nanti kita gimana ya Kak nerimanya? Apakah dua-duanya itu kita kembalikan atau salah satunya kita terima, terus nanti setelah diterima atau labelnya itu nanti bagaimana gitu ya Kak? Nah, kalau di industri kan ada 3 label ya, diterima, dikarantina, ditolak. Nah, berarti setelah kamu konfirmasi itu labelin ditolak dulu ya nggak cocok. Berarti nanti kalau yang barangnya nggak sesuai, yang bahan bakunya nggak sesuai, langsung ditolak aja ya Kak? Iya, ditolak. Tapi jangan lupa ya tadi ada konfirmasi ke pengirim barang. Itu ada yang nggak cocok. Jadi kalau misalnya COA-nya doang yang salah ya bisa diganti COA, tapi dikarantina dulu. Pertama tuh dikarantina dulu. Nah, kalau misalnya kamu sudah dapat jawaban, kamu ngasih label karantina nih, kamu udah dapat jawaban ternyata memang salah barang, ya kasih label ditolak. Tapi kalau misalnya masih diselamatkan, ya dikarantina itu tadi. Oke Kak, makasih. Oke, udah ya teman-teman. Besok kalian belajar lagi kok. Besok masih belajar lagi dengan Kak Ridwan. Nanti masih banyak juga yang akan disampaikan oleh Kak Ridwan. Jadi teman-teman semuanya ini diharapkan untuk join Zoom. Beneran, karena nanti dari Kak Ridwan juga banyak informasi yang disampaikan. Nah, berdoa saja semoga obat-obat yang aku sampaikan ini nanti akan keluar di ujian OSCE. Oke,
Semoga materi yang aku jelaskan kali ini dapat memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya sehingga dimudahkan untuk mengerjakan OSCE. Kurang lebihnya mohon maaf, aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Kak cantik banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, seru banget. Waalaikumsalam.